Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke. Kita fokus ke untuk anak aja Muslim supaya stabil. Tinggal Bang Edis aja kan, komalnya akan stabil. Iya kan, saya malah lama ini nggak nyimak apa yang sedang terjadi juga, saya nggak tahu ini karena sudah berapa lama vakum nih. Kami sudah terbentur. Jadi Bang Edis fokus ke Muslim aja lah, penginjilan ke Muslim. Dan kalau ada ibu-ibu yang mau naik untuk bantu Bang Edis, kan naikin aja. Bang Edis kan solo aja kan mereka sudah nggak mampu, nggak butuh bantuan. Kecuali kalau Bang Edis udah capek, baru naikin Kristen-Kristen yang Islamologinya paham. Gitu. Jadi Komal fokus ke Islamologi aja lah Bang Edis. Bang Edis ya? Betul. Oke, silakan ya yang Muslim boleh naik. Kita ada challenge nih ya. 60 detik challenge untuk Muslim seperti yang tertera di layar gitu teman-teman. Ya silakan ya. Boleh naik yang Muslim. Pak Edis, saya pamit dulu Pak Edis. Oke. Selalu ya Tuhan Yesus. Ya Pak Edis, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Happy Sunday ya. Ya silakan yang Muslim ya. Kalian bisa mengajukan permintaan. Saya udah undang tuh. Ada Ikhwan, ada Renaldi ya. Yang dari api-api tuh ya. Ngomong-ngomong si Juma saya tantangin diskusi loh. Saya tantangin diskusi kopi darat loh. Tapi nggak tahu tuh gimana jawabannya. Kesana kian kemari tuh kayaknya jawabannya si Juma. Yo silakan ya. Yang Muslim kalian kan bisa lihat itu how to prove Quran is wrong ya dalam 60 detik. Silakan. Mari silakan naik. Mana ini kok nggak berani sih? Ini siapa ini? Dari logo-logonya kayak mencurigakan ini. Renaldi Muslim kah bang? Ini logo netral, Bang Edis. Oh, logo netral. Kirain Muslim kah? Iya, Muslim. Saya sapa dulu Bang Ikhwan. Muslim Bang Ikhwan? Iya, Muslim. Oke, jadi kita ada challenge nih ya. Seperti yang tertera pada layar ya. Challenge-nya itu adalah bagaimana membuktikan Quran itu salah dalam 60 detik ini. Kira-kira teman-teman sudah sanggup menerima challenge ini? Halo? Gimana Des? Iya, kalau sanggup saya jawab. Ya, challenge-nya adalah bagaimana cara membuktikan bahwa Quran itu salah di dalam 60 detik ini. Teman-teman udah sanggup? Yang mau buktikan Al-Quran salah itu kamu. Iya, ini challenge lah. Challenge-nya adalah bagaimana cara membuktikan bahwa Quran itu salah dalam 60 detik. Nah, teman-teman sanggup nggak untuk membantah challenge ini gitu? Sanggup nggak menghadapi challenge ini gitu? Tapi ada syaratnya, Dis. Apa itu syaratnya? Syaratnya itu kamu harus menguasai ilmu tentang Al-Quran. Itu nanti subjektif bang. Jadi nggak bisa kan gini, Riz. Kayak misalnya Bible itu kan perjanjian lama berbahasa Ibrani, perjanjian baru berbahasa Yunani, ya kan? Nah, pengalaman saya ketika kita membawakan terjemahan LAI, itu kebanyakan katanya harus lari ke original teks. Nah, saya kan nggak menguasai kedua bahasa itu. Nah, begitu juga dengan kamu. Ketika kamu ingin membuktikan bahwa Al-Quran itu salah, ya, dalam waktu 60 detik dengan pemahaman yang kurang dari kamu tentang masalah Al-Quran, ya itu pastinya kamu akan mengkaji Al-Quran dengan kebodohan, bukan dengan ilmu, gitu. Nah, itu parahnya nanti. Begini, Ikhwan. Tapi nanti itu perbandingannya gini, Dis. Ketika saya mengkaji juga Bible Anda dengan mencari kesalahan dan pertentangan ayat dan ayat di dalam Bible, nah itu kan larinya nanti apa? Kamu tidak ada Roh Kudus. Nah itu kan aneh kan gitu. Padahal sudah tertulis jelas konteksnya. Terus bilang lagi harus lari ke original teks. Nah ini juga parah nih. Nah, makanya harusnya ketika kamu ingin membuktikan bahwa Al-Quran itu salah, harusnya kamu menguasai ilmu-ilmu tentang Al-Quran gitu. Oke, sudah bisa gantian ya? Ya, gantian. Oke, silakan. Baik, terima kasih Ikhwan. Jadi tadi seperti yang Ikhwan bilang ya, bahwa syaratnya itu adalah harus menguasai Al-Quran. Nah, kata-kata menguasai Al-Quran ini nanti subjektif, Ikhwan.
Karena di dalam versi saya ya, menurut saya menguasai Al-Qur'an, tapi menurut versinya Ikhwan tidak gitu loh. Nah, ini nanti akan ada kusir gitu loh. Karena kan semua yang sifatnya menguasai itu subjektif. Contoh nih, ada orang dia ngaku sebagai ahli mesin gitu. Tapi menurut versi yang mana? Itu cuma ahli menurut dia itu kan. Menurut saya dia nggak terlalu ahli itu. Jadi nanti akan debat mengenai subjektivitas gitu. Jadi menurut saya apakah gimana menurut Bang Renaldi ini? Apakah ini sepertinya agak-agak mengerikan ini challenge-nya ini dalam 60 detik ini? Gimana Renaldi? Lanjut aja Bang, nanti kita Oke, baik. Saya coba ya. Saya coba pasang dulu waktu ya, 60 detik ya. Ini kepada Renaldi dan Ikhwan. Saya mulai ketika saya langsung membahas ya. Ikhwan dan Renaldi. Oke, 60 detik ya. Pertanyaan pertama. Benarkah Al-Qur'an mengatakan bahwa tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an? Iya. Oke. Pertanyaan kedua sekarang. Jika ada keraguan di dalam Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu salah, betul? Iya. Oke, sekarang pertanyaan saya kepada Renaldi dan Ikhwan. Sepanjang umur hidup kalian, ketika kalian membaca Al-Quran, ada tidak ayat di dalam Al-Quran yang kalian itu tidak tahu sebenarnya itu apa? Atau kalian ragu-ragu itu apa? Tidak ada. Tidak ada. Oke, berarti kalau ada, berarti Quran salah ya? menurut kamu, tapi kalau menurut saya tidak. Loh, tadi kan kita sudah sepakat bahwa ketika ada sesuatu di dalam Al-Quran yang kamu ragu-ragu tentangnya, berarti Quran itu sendiri salah, betul? Kalau ada, kan nggak ada. Oke. Al-Quran sendiri mengatakan bahwa ada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang seorang manusia pun tidak tahu, kecuali Allah. Betul? Betul? Betul atau tidak? Iya betul. Tapi itu Artinya itu adalah No, ayat-ayat yang muhkamat yang sudah jelas hukum-hukumnya sama ayat yang mutasyabih yang hanya Allah yang mengetahui. Oke. Berarti Bang Ikhwan tahu nggak ayat-ayat yang mutasyabih itu? Ya, ada perkara-perkara yang sudah dijelaskan secara umum tertulis dalam Al-Quran, kemudian ada ayat-ayat mutasyabih. Dan untuk bisa mengetahui bukan itu ayat pertanyaannya Bang Iwan, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya untuk ayat-ayat yang mutasabihat itu, apakah Bang Ikhwan tahu? Kasih contoh aja, kan kamu mau cari kelemahan. Loh. Apakah ini akan apple to apple nggak? Oh bisa. Nanti kita bisa bandingkan kepada Satu gini. pertanyaan dari Bang Edi, satu pertanyaan dari saya, gimana? Iya bisa, tapi kita tuntaskan dulu ini Ikhwan. Oke. Gini. Kan di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mutasabihat, betul? Ya. Oke. Nah ayat-ayat yang mutasabihat itu di dalam Al-Quran, manusia tidak tahu artinya, hanya Allah yang tahu, betul? Betul. Berarti untuk ayat-ayat yang mutasabihat itu, Bang Iwan ngerti nggak atau tidak tahu? Ya namanya ayat mutasyabih ya hanya Allah yang tahu, ya sudah berarti. Oke. Baik, berarti klaim Al-Qur'an yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya, ya, petunjuk yang jelas, berarti itu benar atau tidak? Ya, Al-Quran adalah ayat-ayat yang sudah jelas. Loh, gimana sih? Tadi kan dibilang Bang Iwan tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Berarti bagi Bang Iwan itu jelas atau tidak? Ketika gini Bang Edis, ketika dikatakan ada ayat-ayat Muhammad dan ada yang mutasyabih, kemudian dijelaskan apa itu ayat mutasyabih, hanya Allah yang tahu, ya sudah selesai. Berarti kan itu suatu pengetahuan juga. Ini kayaknya saya perlu menaikkan Faith. Memang perkara kecil, menjadi hakim dulu Faith, biar gini Bang Edis. dulu. Memang itu perkara kecil, perkara yang mungkin diremehkan ya. Ketika dikatakan ayat mutasyabih, kemudian hanya Allah yang mengetahui maknanya, itu mungkin dikatakan, oh berarti hanya Allah yang tahu, kemudian kalian tidak tahu. Padahal itu ilmu loh. Sekecil apapun, ketika Allah mengatakan hanya Allah yang mengetahui, itu ilmu. Berarti apa? Kita disuruh untuk apa? Untuk kembali kepada Allah. Dan kita tidak berbicara tentang sesuatu tanpa dasar ilmu. Contoh, seperti yang dikatakan Bang Anis tadi, tentang masalah dokter misalnya, atau masalah tukang pabrik, atau masalah tukang mesin. Nggak mungkin lah dia mengakui dirinya saja, aku jago dalam mesin. Tapi yang bisa mengakui dia adalah ahli dalam mesin adalah Ikhwan, suaramu berisik sekali, Ikhwan. Enggak, suaramu berisik sekali loh. Bentar loh. Oke, saya tempat yang bagus. Ini, ketika kita mengatakan bicara tentang tukang mesin atau dokter, nggak mungkin kan, saya dokter jago kan begitu mengakui diri sendiri. Tentu saja yang mengakui keahlian oleh seseorang itu dalam bidangnya itu adalah yang sama-sama memiliki keahlian di situ. Misalnya dokter kandungan yang mengakui dia jago dalam dokter kandungan. Gini, coba saya tanya sama Bang dulu ya. Saya lagi narasi kok. Nggak enak kalau begini Bang Edi sah. Gini, biar gantian dulu. Ini Renaldi belum jawab dari tadi. Gini, ini baru belum 1 menit. Gimana? Ya lanjut aja lah. Oke, saya tanya sama Renaldi, ketika kamu tidak punya jawaban tentang sesuatu, artinya kamu berada dalam kepastian atau keraguan? Pengetahuan saya belum sampai berarti Bang. Iya, artinya kamu dalam keraguan atau dalam kepastian?
Ya, bukan ragu namanya. Mungkin saya belum dapat ilmu pengetahuan tentang itu. Iya, artinya kamu berada dalam kepastian atau keraguan. Contoh ya. Besok kamu nggak tahu nih apakah kamu mau ke Jakarta atau mau ke Bandung. Kamu nggak tahu nih. Nah, artinya kamu ada dalam kepastian atau ada dalam keraguan? Kalau itu ragu namanya. Oke, dalam keraguan. Sekarang kita bicara definisi dulu. Apa itu keraguan? Keraguan adalah suatu keadaan di mana kamu tidak memiliki jawaban pasti, betul? Iya. Oke, baik. Sekarang kalau ada ayat dalam Al-Quran yang kamu tidak tahu itu apa? Kamu nggak tahu itu apa? Pertanyaannya, kamu dalam keraguan atau dalam kepastian tentang itu? Tidak tahu lah, tadi sudah ditanya. Sebentar, Ikhwan, saya lagi ngomong sama Renaldi nih. Tahu kok dijawab Ikhwan, ragu. Gimana sih Anda ini? Loh, tidak tahu itu sama dengan ragu, Faith. Kalau kita tidak punya jawaban, berarti dalam keraguan nggak, Faith? Keraguan sama tidak tahu beda, Pak Idris. Contohnya saja Anda memberi contoh yang salah, contoh yang berbeda. Gimana ini? Iwan, gantian. Kira-kira ngapain Allah berfirman kalau manusia tidak bisa mengerti? Betul nggak? Secara logika. Artinya bisa jadi dua kemungkinan. Anda tidak paham dan Anda paham. Ya, saya jawab. Mau saya jawab atau bagaimana? Ngerti nggak maksudnya? Kalau Anda Saya tidak tahu paham, itu, bisa jadi baik, Anda dalam baik. keraguan. Gitu loh. Benar. Ikhwan, Ikhwan nangkap nggak maksudnya Mau gitu loh. dijawab nggak, Pak Id? Mau dijawab nggak? Iya, betul mau dijawab, tapi Ikhwan nangkap nggak maksudnya gitu loh. Nah, saya Kan nangkap. kamu yang Makanya maksud kalau saya. kasih contoh itu yang sama, jangan beda. Kalau masalah apakah hari ini saya akan berangkat ke Jakarta atau tidak, itu adalah sesuatu yang ragu, bukan tidak tahu. Karena yang mengetahui keadaan dirinya, tahu Iya, atau oke. tidaknya itu dirinya. Iya, artinya Tapi sama. beda dengan Iya, ragu, nggak artinya sama, gini, nggak sama. Ikhwan. Artinya tidak tahu itu artinya kan tidak ada kepastian, betul? Gini Bang Edi, saya jelaskan. Enggak, sebentar dulu Ikhwan. Ikhwan, Ikhwan jelaskan sama Rinaldi tadi kan. Ikhwan, sebentar dulu Ikhwan. Aduh, Bentar lah, Ikhwan, kasih waktu lah saya untuk menjelaskan. Ikhwan nggak bisa tertib nih, saya taruh di bawah dulu Ikhwan. Suaramu berisik banget nih Ikhwan. Andalan. Bukan, Anda berisik sekali loh suaranya. Ketika orang mampu Ikhwan, untuk menjawab, aduh, mau Ikhwan saya turunkan dulu pemirsa. Berisik banget suaranya. Teman-teman suara dia berisik banget nggak? Noise. Dia lagi di luar dia. Oke, ya saya coba ke Harun ini. Bang Harun. Halo? Bang, Ya, Bang Harun Muslim ya? insyaallah, alhamdulillah bang. Oke Bang, jadi kita ada challenge nih Bang. Challenge-nya itu adalah bagaimana membuktikan bahwa Al-Quran itu salah di dalam 60 detik. Nah, tapi sebelum ke situ Bang, biar kita punya logika yang mendasar dulu. Gini Bang, saya ingin tanya sama Abang dulu sebelum kita masuk ke ini challenge ini ya. Apa definisi keraguan Bang? Keraguan, ragu lah bang. Tidak dapat memastikan. Oke, mantap. Tidak dapat memastikan. Artinya, Anda tidak dapat memastikan sesuatu. Apa itu B atau C begitu ya? Itu artinya ragu, betul? Iya. Oke, kalau kita definisikan begini. Keraguan adalah suatu keadaan di mana kamu tidak memiliki jawaban pasti tentang itu, betul? Ya, untuk dapat memastikan ya benar. Oke. Suatu keadaan di mana tidak ada kepastian apakah itu A atau B, begitu ya? Itulah keraguan ya? Betul? Baik. Iya bang. Baik, sekarang kita masuk ke challenge 60 detik ya. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Zalikal kitabu la raiba fihi dalil mutaqin. Ya, inilah kitab ya, petunjuk yang tidak ada keraguan padanya. Sepakat? Iya, sepakat bang. Sepakat. Oke, artinya di dalam Al-Quran tidak ada keraguan bagi Abang, betul? Oke. Sekarang begini, bagaimana kalau Al-Quran itu sendiri mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang membuat kalian ragu dan kalian tidak tahu apa itu, yang tahu itu hanya Allah. Itu disebut sebagai ayat mutasabihat. Mutasabihat itu artinya adalah samar ya, atau tidak jelas atau ambigu. Gitu. Sepakat? Sepakat bang. Oke. Lalu sekarang bagaimana Abang percaya bahwa Al-Quran itu jelas, tidak ragu-ragu, sementara Al-Quran sendiri mengatakan di dalam Al-Quran ada ayat yang tidak seorang pun mengerti artinya kecuali Allah. Jadi bang? Ya, jadi kesimpulannya bagaimana mungkin Anda bisa percaya bahwa Quran itu jelas, tidak meragukan, sementara Quran sendiri mengatakan ada ayat-ayat yang tidak jelas atau mutasabihat. Nangkap nggak? Atau Fed, coba jelaskan dengan bahasa sederhana, Fed. Tes suaraku jelas nggak? Sangat. Bentar ya, aku pakai handsfree ya. Tadi lagi itu soalnya habis dari toilet. Mengenai keraguan kan? Nih, contoh begini. Kamu meyakini sesuatu, tapi kamu tidak bisa membuktikan itu. Itu berarti ragu. Betul nggak? Betul nggak? Itu salah satunya ya. Beda dia dengan mutasyabihat itu dengan keraguan itu, Ibu Faid. Ya, sekarang gini, kalau kamu menyatakan sesuatu nih, pendapat atau apapun itu, tapi kamu tidak bisa membuktikan, itu salah satu bentuk keraguan loh.
Bukan Salah satu bentuk keraguan. keraguan loh. Beda dia Bu. Mutasyabihat itu dengan ragu itu beda. Oke, mutasabihat itu apa? Definisikan dulu apa mutasabihat, Harun. Mutasyabihat itu memiliki ayat itu yang maksudnya itu samar dia Bang. Tapi Iya, bukan samar. ragu kita. Iya, samar itu artinya kan nggak jelas, betul? Iya, misalnya seperti gini, Allah mengkabarkan tentang neraka, tentang surga. Gimana kita bisa gimana tuh Bang ya? Artinya sesuatu yang tidak bisa akal kita untuk menangkapnya. Beda, itu beda Bang. Itu yang tidak sampai akal kita membayangkannya. Itu bukan itu. Maksudnya gini, keraguan itu dalam pengertian Anda itu tidak tahu itu A atau B. Misalnya begini nih. Ya. Di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang artinya itu tidak ada manusia pun yang tahu itu artinya apa. Ya. Nggak ada satupun yang tahu artinya, hanya Allah yang tahu artinya. Saya kasih contoh. Misalnya nih, Alif Lam Mim misalnya. Saya tanya sama abang tahu nggak arti Alif Lam Mim itu apa? Atau apa itu Alif Lam Mim? Ngerti nggak itu abang itu apa? Kalau ditafsirkan sama Ibnu Abbas, ayat-ayat yang seperti itu merupakan awal dari nama-nama Allah, sifat-sifat dan nama-nama Allah. Apakah itu benar? Ya benar lah Bang, kan ditafsirkan seperti itu. Oh berarti Ibnu Abbas lebih ngerti daripada Allah begitu? Kok lebih ngerti kemana korelasinya tuh Bang? Gini Bang, di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-7, di mana dikatakan pada ayat-ayat yang mutasabihat itu tidak seorang pun yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Nah, abang mengimani nggak bahwa tidak ada manusia pun yang mengerti takwilnya kecuali Allah, sekalipun itu Ibnu Abbas, sekalipun itu Muhammad? Abang percaya dengan ayat Al-Quran itu? Abang mungkin konteksnya tentang mutasyabihat tuh yang sekarang ini yang menjadi polemiknya tuh Bang. Menurut Abang mutasyabihat itu apa? Mutasabihat sendiri dari bahasanya ya artinya adalah samar ya. Misalnya itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 157 ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Itu ada itu kata-kata mutasabihat itu kata dasarnya itu ya. Nah, artinya adalah samar, sesuatu yang samar ya. Sesuatu yang samar itu artinya Anda nggak jelas, itu remang-remang bagi Anda. Ya, nah sekarang pertanyaannya, betul tidak bahwa Al-Quran itu kitab yang jelas, bukan kitab yang remang-remang? Betul, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua ya, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya kan? Nah, sekarang kalau memang Al-Quran itu adalah kitab yang jelas, bagaimana mungkin Al-Quran yang sama bilang, Al-Quran yang sama loh Bang bilang, ini bukan Al-Quran yang lain. Ya, Al-Quran masih yang sama mengatakan ada di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang samar, yang mutasabihat, yang tidak seorang pun mengerti artinya kecuali Allah. Nah, pertanyaannya begini, lalu bagaimana mungkin abang percaya bahwa Quran itu adalah kitab yang jelas, sementara Quran sendiri bilang di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang tidak jelas? Sama seperti gini loh Bang, gini. Saya ngomong sama abang nih, ini tas saya ini semua asli semua tas saya ini. Sangat jelas asli. Terus saya orang yang sama ngomong begini, tapi sebagian di tas-tas itu ada yang nggak jelas. Berarti saya bisa dipercaya nggak kalau kayak gitu Bang? Beda Bang. Beda Loh, itu. Fate, sama nggak Fate kira-kira Fate? Beda. Bisa dicerna itu simpel sekali loh. Gini aja, kalau kamu tidak bisa membuktikan benar atau tidak, itu berarti tidak pasti. Ketidakpastian itulah namanya keraguan. Simpel, betul nggak? Beda. Samar itu bukan keraguan. Samar itu yang susah misalnya untuk kita tangkap. Misalnya yad di dalam ayat itu yang bermakna tangannya Allah. Itu disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat itu seperti itu dia Bang. Yang nggak bisa, yang belum mampu indera kita untuk mencapainya. Jadi belum bisa kita untuk memastikannya. Itu disebut mutasyabihat. Iya, artinya ketika Anda tidak bisa memastikan, artinya Anda berada di dalam keraguan-raguan, betul? Bukan keraguan Bang, di situ kita cuma loh, ketika Bang Harun tidak bisa memastikan, berarti abang berada dalam keraguan loh. bukan ragu dia. Loh, kok bukan ragu, Bang Renaldi? Ketika abang tidak bisa memastikan sesuatu, berarti abang berada dalam keraguan atau tidak? Gini Bang, iya, tapi otak kita itu terbatas untuk memahaminya Bang, karena kita belum mendapat informasi. Iya, artinya kita berada dalam keraguan, betul? Iya, cuman lagi dia sesuatunya itu jelas. Enggak Bang. Ini gimana sih teman-teman muslim, pola pikirnya gimana sih teman-teman muslim, gimana pola pikirnya nih? Saya jadi agak sedikit berat ini.
biar jalan diskusinya ya. Saya lanjutnya. Silakan, Boleh silakan lah Renaldi. kita katakan ragu. Bolehlah kita katakan ragu ya. Bolehlah. Boleh lah kita Oke, terima Bang Renaldi. pendapat Oke, Bang Renaldi sudah mengatakan bahwa itu berada dalam keraguan. Nah, lalu bagaimana Abang bisa percaya ketika Abang sendiri ragu, di mana Al-Quran mengatakan bahwa tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman, bertakwa. Nah, justru itu kelebihannya, Bang. Karena Waktu Bang Edi setelah itu biar diturunkan nggak masalah. Justru itu gimana nih? Al-Quran itu Boleh nggak? Dikit aja. Ya silakan Ikhwan, udah gak sabar dari tadi Ikhwan, silakan. Jadi gini Bang Edis, ragu-ragu sama tidak tahu itu berbeda. Kenapa saya katakan demikian? Gini, Ya benar tuh Bang. Ragu-ragu sama tidak ragu-ragu tahu itu nggak udah bisa pasti dia disamakan, Bang. mengilmui, ya. Sudah pasti dia tahu karena dia hanya jadi alasan di situ hanya karena dia ragu-ragu untuk memastikan. Artinya dia itu bimbang. Tapi dia mengilmui tentang suatu perkara, hanya saja dia ragu untuk menentukan. Tapi kalau yang namanya tidak tahu ini tidak berilmu, berarti tidak memiliki ilmu tentang sesuatu itu. Jadi dia tidak berkomentar untuk mengatakan, oh ini saya tahu. Karena memang dia tidak tahu sebenarnya. Jadi itulah yang saya katakan bahwa tidak tahu berarti kan sama dengan tidak berilmu. Dengan ragu-ragu, itu dia berilmu tapi tidak bisa memastikan tentang apa yang dia ketahui. Baik, saya garis bawahi. Seperti Baik, itu. saya, Sudah. baik. Jelas Baik, terima kasih. Saya tangkap ya. Baik. Tadi Ikhwan bilang bahwa pengertian tidak tahu itu artinya sama sekali Anda tidak punya ilmu tentang itu. Contoh nih misalnya ada orang sakit ya. Aduh, ada keluhan di perut saya begini-begini, datang kepada taruhlah tukang jual sayur. Nah, oh saya nggak tahu. Nah itu memang tidak tahu sama sekali karena dia tidak punya ilmu. Nah sementara ada orang sakit misalnya perutnya, dia datang ke dokter. Tapi dokter ini nggak tahu ini antara mungkin ini bisa apa namanya, bisa asam lambung, bisa ini. Dia ragu-ragu. Oke, dia punya pengetahuan tapi dia ragu-ragu. Dia tidak tahu itu apa. Nah sekarang kita kembali kepada Al-Quran. Ikhwan, tolong dari hati yang paling dalam, dan Harun dan juga Renaldi dari hati yang paling dalam. Betul tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama tentang ayat-ayat Al-Quran? Betul tidak itu? Tentang masalah apa dulu? Perkaranya tentang masalah apa? Banyak hal, tentang banyak hal. Saya kasih contoh tentang alif lam mim ya. Menurut Oke, kita kasih contoh. Menurut si ulama A, alif lam mim itu hanya Allah yang tahu. Menurut ulama B, artinya ada Allah, Jibril, Muhammad. Menurut ulama C begini, artinya ada perbedaan pendapat tentang arti atau makna ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Itu teman-teman aku atau tidak? Sekarang saya jawab ya untuk masalah itu. Sebentar, Ikhwan, itu diakui atau tidak? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang ayat Al-Quran. Oke, artinya menurut Ikhwan, sebentar dulu Ikhwan. Gini Ikhwan, menurut yang Ikhwan definisikan tadi, ketika Anda punya pengetahuan tentang itu, tapi Anda tidak punya jawaban pasti, berarti itu disebut ragu-ragu. Menurut apa yang Anda kemukakan barusan, betul? Betul tidak Ikhwan? Satu saya jawab ya, setelah itu saya jawab. Jangan panjang-panjang Pak Edis. Iya, 60 detik. Iya, artinya begini Ikhwan, artinya para ulama pun berada dalam keraguan-raguan gitu loh. Kan jelas itu. Karena ulama A bilang B, ulama C bilang D, ulama F bilang dan seterusnya. Gitu loh. Artinya para ulama sendiri berada dalam keraguan-raguan. Silakan Ikhwan. 60 detik. Oke. Sekarang gini Bang Edis. Anda tadi kan mengatakan pendapat. Nah, ketika ada perbedaan pendapat, ya, saya bawakan dalil nih, Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Nah, itu satu. Kemudian kata Rasulullah SAW, idza tahadal hakam fa akhta falahu ajrun wahid, fa asaba falahu ajrun. Nah, dua dalil ya dari Al-Quran dan hadis. Dalam An-Nisa ayat 59 dikatakan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Dan apabila fa in tanaza'tum fi syai'in, dan apabila kalian berlainan pendapat dalam suatu perkara, maka farudduhu ilallahi wa rasuli, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian hadis yang saya bacakan tadi, hadisnya adalah ketika seorang ahlul ijtihad, ya, para ulama berbeda pendapat, kemudian pendapatnya itu mencocoki kebenaran, maka baginya dua kebaikan. Dan apabila ada ahlul ijtihad, sebentar, ini Ikhwan kemana-mana. Ikhwan, sebentar, Ikhwan, saya mute dulu ya, Ikhwan sebentar, saya mute dulu. Ini Ikhwan nggak ngerti ini. Kita tidak membahas mengenai solusi apa yang diambil ketika terjadi perbedaan pendapat. Kita nggak bahas itu loh. Pertanyaan saya bukan apa solusi ketika terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan adalah ketika terjadi perbedaan pendapat antar ulama, itu sudah membuktikan adanya keraguan-raguan antara... Loh, sebentar Ikhwan.
tahu Saya nggak lagi pertanyaan menjelaskan, kamu Ikhwan? kok Ikhwan, memotong? Ikhwan, sebentar. Ikhwan, pertanyaan saya tahu nggak apa? Apa pertanyaan saya? Saya tahu. Bentar dulu, saya lagi narasi. Apa pertanyaan saya? Coba. Pertanyaan saya apa? Ini, apa solusi ya? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ya kan? Loh, bukan solusi. Ini Ikhwan nggak nangkap. Ikhwan nggak nangkap. Ulama itu Gini. kan? Ikhwan, Anda itu udah nangkap loh. Coba Fit, kan yang Harun Renaldi, kita kan sedang membahas mengenai benarkah tidak ada keraguan-raguan terhadap Al-Quran. Kan itu pertanyaannya, bukan apa solusi ketika terjadi keraguan, bukan itu. Makanya saya dari dulu ini sangat merindukan adanya teman-teman muslim ini yang cerdas gitu loh. Silakan Fit. Dengan adanya perbedaan tafsiran itu salah satu bentuk keraguan loh. Itu kan orang ini kan ada tafsiran tuh beberapa tuh. Itu nggak semua tafsiran itu sama, itu satu keraguan loh. Kalau kalian mau ini, perbedaan pendapat itu bentuk satu keraguan. Harusnya kan kalian beriman sama. Dan mereka juga ulama, bukan orang biasa untuk menafsirkan itu. Tapi kenapa ada perbedaan? Itu salah satu bentuk keraguan. Itu loh. Mau kalian terima atau enggak, itu salah satu bentuk keraguan. Ya. Ya, begitu Renaldi. Sepakat nggak Harun dan Renaldi? Enggak sepakat kita bang. Itu bukan keraguan. Karena itu kapasitas ilmu yang ada sama mereka bang. Sama seperti kita memahami tentang bahwa bagaimana memandang bumi itu adanya paham geosentris sama heliosentris. Sebagian para ilmuwan memandang, tunggu bentar bang. Silakan. Sebagian para ilmuwan memandang bahwa alam semesta ini merupakan berpandangan tentang sistem heliosentris. Sebagian lagi memandang bahwa adanya alam ini sebagai geosentris. Itu bukan dikatakan keraguan, tapi sebatas pandangan ilmu yang mereka pahami dari apa yang mereka pelajari, dari mereka meneliti, mengamati, mengambil hipotesa, menyimpulkan, kan seperti itu. Kalau abang katakan itu hal yang ragu. Oke, baik. Gini, Bang. Oke, begini, Bang Harun. Ketika kesimpulannya tidak sama, sekarang dampaknya kepada Anda nih. Anda jadi ragu-ragu nggak? Ya enggak lah bang. Kalau baik. Oke, sekarang begini. Sekarang Al-Quran sendiri mengkonfirmasi nggak bahwa ada ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang samar atau membuat kalau samar bukan berarti ragu dia bang. Samar bukan berarti ragu, bang. Iya, artinya oke, begini. Samar-samar itu tidak jelas, betul atau tidak? Iya. Sebentar. Saya selesaikan. Abang tadi udah bicara. Gini, ketika orang samar-samar terhadap sesuatu, dia tidak tahu. Artinya dia berada di dalam keraguan-raguan, betul? Betul atau tidak, Bang? Ketika dia dalam samar, maka dia kalau gimana nih maksudnya, Bang? Aduh, gini Bang, saya umpamakan nih. Saya umpamakan ada seorang nenek-nenek yang matanya sudah taruhlah penglihatannya sudah nggak bagus. Nah, dia ngeliat nih, ada cucunya datang nih. Dia samar. Dia lihat samar. Ini si Aldo apa si Aldi, ya kan? Nah, dia bingung nih. Artinya dia dalam keraguan, betul? Berbeda dia bang, abang mengambil apanya itu tuh seperti gini dia bang. Al-Quran itu bang berbicara tentang mutasyabihat itu dia tidak bisa dicapai sama indera, makanya di situ terambil hipotesa, mengambil kesimpulan dari data-data kita kasih contoh, Bang. Kesimpulan. Baik, kita kasih contoh nih. Abang mengambil contohnya itu sesuatu zat yang kita ketahui. Baik, kita kasih contoh nih bang. Kita kasih contoh. Aduh. Saya buka nih surat Al-Baqarah ayat yang pertama, ya. Di sini ada kata Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sekarang saya tanya sama abang. Abang tahu nggak apa itu alif lam mim? Tahu lah bang. Tahu, oke. Di mana di dalam Al-Quran alif lam mim itu apa jawabannya? Alif lam mim itu yang kita ketahui itu merupakan bagian dari huruf hijaiyah yang merupakan Bang, saya nggak nanya untuk membentuk bang, bahasa Arab. Bang, saya nggak nanya alif lam mim itu huruf hijaiyah atau tidak. Yang saya tanya definisi dari alif lam mim itu apa? Ya gimana kita mendefinisinya bang? Sementara dia tidak mengandung makna. Oke. Maka tadi aku katakan. Sebentar dulu bang. Sedikit. Gini. Artinya ketika Anda tidak tahu itu apa, berarti Anda di situ kan memiliki keraguan apa sih alif lam mim itu kan gitu. Aduh, kejauhan abang bang. Kita kalau ragu itu kecuali sesuatu itu bisa dicapai sama indera. Tapi kalau misalnya sesuatu itu tidak mampu indera kita menggapainya, gimana kita bisa katakan ragu? Berarti kita ketidakpahaman, ketidaktahuan kita akan sesuatu itu. Gimana bang ini? Coba saya keren nanti. Itu kecuali sesuatu itu digapai sama indera, itu bisa kita katakan ragu. Tapi apabila indera itu tidak mampu menggapainya,
Tentu hal itu susah kita, makanya ketika sesuatu indera itu tidak mampu menggapainya, maka ditariklah kesimpulan, hipotesa, ditarik di apa nih Bang? Diteliti di apakah di bagaimanakan, maka dia mengambil dalam sudut pandang Abang, oh berarti berarti ini maksudnya ini seperti ini. Dalam satu lagi, tapi di batas konteks yang Abang pahami, itu bukan suatu keraguan bagi diri Abang, karena Abang punya ilmu di situ tuh. Gimana Bang nih? Kok ragu jadinya? Oke, saya tanya dulu sama Renaldi. Renaldi, alif lam mim itu apa, Renaldi? Ya begini Bang, ada orang bisa berpendapat itu sebuah keraguan, ada yang menganggap tidak karena dia tahu keilmuannya sedikit. Contohnya begini ya, ada ya, sebuah emas asli, ada emas KW dan ada emas plastik gitu ya. Jadi orang yang sudah mempunyai ilmu pengetahuan dia akan dapat membedakan, setidaknya dia dapat paham gitu. Sebelum dia mencapai ke pengetahuan emas asli, dia tahu itu ini palsu, yang ini palsu, dan ini baru asli katanya. Begitu Bang. Jadi ada orang yang nggak punya pengetahuan sama sekali, jadi dia sebut itu keraguan. Memang ada itu. Ya. Iya, artinya ketika Anda membaca Al-Quran, lalu Anda tidak tahu itu apa, berarti Anda berada dalam keraguan. Itu betul atau tidak gitu loh? Iya, berarti itu betul kalau orang tidak mempunyai ilmu sama sekali, istilahnya tidak belajar gitu. Iya, artinya, coba saya konfirmasi dulu nih. Saya sapa dulu, ada Delonda. Delonda Muslim atau apa nih Bang? Selamat pagi semuanya Bang. Pagi. Muslim pagi. Atau Pak Muslim atau Kristen atau apa? Kristen. Oke nih. Oke, baik. Jadi begini nih, saya tanya sama teman-teman Muslim maupun Muslim maupun Kristen ya. Saya tanya sama teman-teman. Kita ketika baca sesuatu atau ketemu sesuatu atau apapun lah, ketika kita tidak bisa memastikan itu apa sebenarnya, berarti kita berada dalam keraguan nggak? Coba, baik yang Muslim mau yang Kristen. Misalnya gini nih, saya baca ini. Pertanyaannya begini, manakah yang lebih besar, Jupiter atau Mars? Kita nggak tahu jawabannya nih. Ketika kita tidak bisa memastikan sesuatu itu apa, apakah dia A atau B, ketika kita tidak bisa menyimpulkan kepastian terhadap sesuatu, maka kita berada dalam keraguan. Betul atau tidak? Ya, betul. Oke, gimana Renaldi dan Harun? Iya betul, karena dia tidak mempunyai ilmu. Iya, artinya orang tersebut berada dalam keraguan, betul? Ya, betul? Orang tersebut masih dalam keraguan. Oke, baik, terima kasih. Nah sekarang begini, Al-Quran bilang, ya, Al-Quran membuat suatu klaim bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang jelas, yang tidak ada keraguan padanya. Betul? Betul tidak? Ya. Mengakui tidak? Oke, Harun mengakui. Ya. Nah sekarang begini, pertanyaan begini. Bagaimana ternyata kalau Anda sendiri seorang Muslim, ketika Anda buka Al-Quran itu, Anda ragu-ragu. Tidak seperti yang dibilang Quran itu bahwa tidak ada keraguan padanya. Coba. Diragukan Bang. Yang ragukan itu di mananya? Oke, saya kasih contoh. Baik, sebentar Harun dan Renaldi. Segini, saya minta kalian dua jujur gini. Selama seumur hidup kalian, ketika kalian membaca Al-Quran, ya, pernah tidak, kalian akui tidak, bahwa ada ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang kalian ragu, yang kalian bingung ini apa sih maksudnya gitu? Kalian akui itu tidak? Kalau saya enggak, Oh, berarti Anda mengetahui semua isi Al-Quran itu? Bukan. Artinya kalau misalnya bukan. Gimana sih? Gini, Harun. Sedikit gini. Anda tadi bilang, ketika Anda membaca Al-Quran, Anda tahu semua apa yang Anda baca dalam Al-Quran itu, betul? Betul? Iya tahu. Misal seperti kayak gini. Oke, berarti sebentar Bang. Berarti Bang sedikit Bang. Kita enggak usah kali pelamim lagi gini. Berarti semua ayat-ayat yang tertulis dalam Al-Qur'an itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas jelas bagi Anda? Jelas. Oke. Berarti menurut Anda tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama sekalipun. Semua satu sepakat itu artinya gitu. Abang berarti nggak paham dengan yang apa bicarakan sekarang, Bang. Gimana, Fe? Tolong coba Delonda gimana cara mengatasi solusi ini agak gini dia, Bang. Silakan Bang, Delonda. Aku boleh ngomong dulu enggak? Boleh. Silakan. Begini. Sabar. Diam dulu, Hasan. Kalau host ngomong, kamu hargai ya, dan kamu jawab dengan jelas. Kita kan Kristen, kamu kan Muslim, harus jawab. Iya, udah kita jawab, tapi ngotot maunya gimana? Itu kan repot.
Oh, kamu jawab cuma mutar-mutar, nggak hargai Justru yang host. Host masih mutar-mutar tuh mendengarnya, kamu host. pemulut Sudah kita besar sekali. bilang di Putol. Al-Quran itu tidak ada keraguannya. Kalimat mutasyabihat itu Tidak ada keraguan. segala Kenapa sih sesuatunya itu Senai? yang nggak bisa dicapai sama Iya, indera. Senai Begitu kita udah si kita Sen, katakan. kamu tidak tahu huruf Arab, bukan lagi keraguan, memang tidak tahu bang. Saya ini tuh tidak tahu baca huruf Arab. Kita buka kasih huruf Arab dia tidak tahu baca. Sedangkan amin kalau kita Kristen amin ada artinya. Dan kita tanya Islam Sain apa artinya? Tidak tahu katanya. Lu amin kok nggak ada Juga artinya? cuma tahu, Aduh, Bang. Amin Islam nggak ada siapa artinya, yang Bang. tanya itu? Oke, baik, kita ke situ, kita ke situ. Aduh. Harun, tadi Anda mengklaim bahwa kata amin di dalam Al-Quran itu ada artinya. Betul? Iya. Oke, saya tanya sama Anda, apa arti amin di dalam Al-Quran? Kabulkanlah. Nah, ini Anda sudah ngarang. Anda sudah ngarang. Nih, sebentar. Harun, sebentar dulu Delonda. Nih, saya memberi tantangan kepada seluruh umat muslim yang ada di bawah kolong langit. Tunjukkan sama saya dalilnya bahwa arti amin itu ada artinya kabulkanlah. Di mana? Ya tengok aja di kamus bang. Oh, ini nggak tahu apa-apanya Harun nih. Oke lah Harun, kamu turun dulu ya Harun ya. Saya coba mengundang muslim yang lain ya. Saya Baru tidak Harun se- bisa. ya, saya tidak mau ngomong sama muslim yang ngarang-ngarang ya. Gini. Memang kalau ya, kalau muslim yang awam, kalau ditanya apa arti amin, jawabannya kabulkanlah doa-doa. Ya, itu muslim yang awam, muslim yang nggak pernah sekolah. Itu jawabannya seperti itu. Tapi kalau muslim yang sekolah, pastilah dia tidak menjawab itu, ya. Arti amin bahasa Arab itu artinya jujur atau terpercaya. Itu arti amin dalam bahasa Arab. Ya, makanya kalau kalian baca-baca riwayat-riwayat Muhammad itu dijuluki sebagai Al-Amin, artinya orang yang terpercaya, orang yang jujur. Yusuf di dalam Al-Qur'an itu ya, itu orang yang amin, orang yang terpercaya. Itu arti amin. Nah, masalahnya sekarang ketika kalian berdoa, ketika kalian mengucapkan Al-Fatihah kemudian ditutup dengan waladolin, kemudian kalian mengatakan amin, yang terpercaya apakah seperti itu artinya? Makanya tadi siapa tadi? Harun tadi bilang artinya kabulkanlah doa kami gitu. Di mana arti amin itu artinya kabulkanlah doa kami? Nggak ada itu gitu loh. Nah, bukan data dia bang. Mereka Islam cuma pakai logika pribadi. Mereka sama dengan kita Kristen pakai dalil, pakai data. Mereka hanya ngarang-ngarang. Oke, baik. Saya coba naikkan yang muslim dulu ya. Ini karena ada 4 panel, jadi saya mengundang yang muslim supaya naik lagi kembali. Dan Renaldi orangnya cukup kalem. Begini Renaldi, kita kembali lagi ke tema awal ya. Ketika seseorang tidak mengerti atau tidak tahu, tidak punya jawaban pasti, maka seseorang itu berada dalam keraguan-raguan. Nah, sementara nih, Anda akui nggak ketika Anda membaca Al-Quran itu, ada nggak ayat yang membuat Anda itu bingung atau yang membuat Anda itu ragu, Anda jadi nggak tahu ini apa sih maksudnya gitu, Anda ragu-ragu, Anda tidak punya kepastian? Coba Renaldi. Ada bang. Ada, oke. Banyak. Oke, banyak bahkan. Dan itu bukti bahwa banyaknya itu adalah para ulama sendiri berbeda pendapat. Jadi omongan Anda itu benar, bahwa ketika Anda membaca Al-Quran, Anda akan bingung. Apa buktinya bahwa Anda akan bingung? Karena para ulama sendiri pun itu berbeda pendapat. Satu sama lain saling gontok-gontokan. Nah, sekarang, lalu bagaimana Anda bisa percaya ayat Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu petunjuk dan tidak ada keraguan padanya, sementara Anda sendiri ragu-ragu? Jadi bang, Jadi gimana Bang? Bagaimana Anda bisa terus percaya kepada Al-Quran kalau keadaannya seperti itu? Bang, bentar bang, ini Renaldi beneran muslim belajar. nggak nih? Soalnya ada yang tapping di bawah, katanya begini, Renaldi sejak kapan jadi muslim? Katanya nanti jangan nyamar-nyamar loh, nanti kami dikira nanti yang ini. Iya Pak. Jangan Mereka gitu Renaldi. Ya, Renaldi tolong dikonfirmasi dulu. Renaldi muslim atau gimana? Syahadat aja dulu bang, buktiin. Muslim Ya, apa? silakan syahadat dulu, Renaldi. asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muslim kok dia, muslim teman-teman Muslim, ya. berarti itu. Muslim dia, Soalnya ada muslim. yang tapping di bawah. Cuman dia muslim sudah berada dalam keraguan-raguan begitu Renaldi? Iya. Gini, contoh keraguan tuh gini. Coba Bang Edi Tipi tanya ke aku. Fit, bentar dulu. Bang Edi tanya sama aku. Fit, Renaldi cinta nggak sama kamu? Coba tanya ke aku Bang. Biar Tanya, Renaldi Bang. ngerti. Coba Bang, Iya. biar Renaldi Iya. paham apa itu keraguan. Iya, Faith. Oke, Renaldi cinta nggak sama kamu, Faith? Contoh ya, ada dua jawaban, ya. Itu kan iya, misalnya kan ya. Kedua, tidak tahu. Tidak tahu itu, kalau misalnya jawaban aku tidak tahu, itu ada dua kemungkinan. Ya, benar-benar kamu itu cinta atau tidak cinta. Artinya ada dua di situ, ya. Tapi itulah bentuk namanya ketidakpastian atau keraguan. Ketidakpastian itulah keraguan itu. Paham nggak Renaldi? Kamu tidak bisa memastikan tentang sesuatu, itulah namanya keraguan. Paham nggak? Iya. Simpel sekali untuk memahami itu. Jadi kalau kamu tidak bisa bilang ya atau tidak, ya tidak bisa memastikan jawaban antara ya atau tidak, itulah keraguan. Paham kan? Bukan soal ilmu atau enggak. Bukan.
Jadi jangan kalian itu terlalu apa ya namanya ya, bilang tadi kan kalian berkelit terus nih ya. Itu kan ketidaktahuan itu bukan keraguan. Loh, kamu tidak tahu itu juga keraguan loh. Benar nggak? Iya, Ketika benar. orang Jadi bertanya, iya kan? Silakan. Bang. jadi sebenarnya simple loh, Renaldi. Gini, pertama gini, modal utama di dalam segala sesuatu itu yang pertama itu logika kita. Ya. Kemudian kita mau nggak kita nipu diri kita sendiri itu. Kalau kita sudah punya pikiran kita bisa nipu diri kita sendiri, ya kan? Itu kita udah nggak beres lagi, Renaldi. Pertama gini, Renaldi, kamu sendiri bilang, Bang, ketika saya baca Quran, Bang, saya sendiri ketemu ayat-ayat bahkan banyak jumlahnya yang saya nggak tahu itu apa, bingung. Ya, ketika saya baca tafsir, menurut tafsir A bilangnya begini, menurut tafsir B bilang begitu. Artinya para ulama sendiri berbeda pendapat. Artinya begini, Bang Renaldi, ada ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang bagi diri kamu itu tidak jelas atau kamu tidak punya kepastian itu tuh ngomongin apa, maksudnya apa, Anda tidak tahu. Nah, lalu Quran mengatakan bahwa tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu, sementara faktanya Anda ragu. Gitu loh. Anda ragu, Anda nggak tahu ini apa, ini maksudnya. Gitu loh. Masalah Anda tidak punya pengetahuan, masalah Anda buta bahasa Arab, itu bukan masalah. Intinya Anda berada dalam keraguan ketika Anda membaca Al-Quran karena Anda tidak bisa menyimpulkan apa yang sedang Al-Quran ngomongin. Gitu. Betul? Betul nggak, Renaldi? Oke, artinya klaim bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa, tidak ada keraguan padanya. Bagaimana klaim itu bisa Anda pertahankan? Saya nggak mempertahankan, Bang. Gimana? Apa yang saya pertahankan? Saya nggak mempertahankan itu. Terus? Itu Al-Quran yang ini mengatakan, bukan saya. Jadi apa yang saya pertahankan? Oh, ini berat ini kayaknya. Oke, saya ke Al dulu. Al Muslim ya, Al ya. Halo Al, ini yang baru naik ini loh, si Al ini. Halo, salam toleransi ya. Salam toleransi Al. Oke, Al Muslim ya, Al ya. Halo Al, Al Muslim. Iya, saya Muslim. Oke Al, Sangat kita toleransi ya. Iya, toleransi, kita saling toleransi Al. Ini ada challenge nih Al. Mau mengambil challenge-nya nggak? Maksudnya? Kita ada tantangan nih, mau diambil nggak tantangannya nih? Tantangan itu seperti apa, Bang? Iya, tantangannya seperti ada di layar nih, ya. Tantangan itu begini. Kira-kira ada orang bikin tantangan begini nih. Kalau ada orang bisa mengatakan bahwa dia bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu salah dalam 60 detik, Abang mau ambil tantangan itu nggak? Kalau di Al-Quran sih, maksudnya Abang coba diulangi lagi. Oke, gini nih. Saya mau tanya sama Abang. Definisi ragu itu apa, Bang? Itu sesuai dengan kemampuan apa ya? Tergantung dari Bang, manusia. yang saya tanyakan definisi ragu, bukan orang menurut si A ragu, B nggak ragu, bukan itu. Yang saya tanya, apa definisi ragu-ragu atau keraguan? Apa definisinya? Enggak, kok Tumen langsung tanya seperti itu. Jadi pertanyaan itu Aduh, ini agak susah. Oke lah, saya turunkan dulu ya. Saya begini teman-teman, saya itu sangat rindu sekali loh. Saya rindu sekali ketemu ada Muslim yang agak pintaran dikit teman-teman. Mohon maaf nih teman-teman ya. Kita karena gini ya. Karena emang susah gitu bicara dengan orang yang mungkin IQ-nya agak-agak ke bawah dikit gitu ya. Saya bukan loh ya, mohon maaf loh sebelumnya ya. Saya pengen gitu ketemu dengan Muslim yang ya cerdas gitulah orangnya gitu loh. Ya, coba saya undang dulu nih yang Muslim sejati nih. Silakan naik yang Muslim sejati ya. Satu Kristen saya turunkan ya, Delanda ya. Saya turunkan dulu ya. Biar Muslim bisa naik lagi nih Delanda. Mohon maaf nih Delanda ya, saya turunkan dulu. Nanti kita undang dulu yang Muslim supaya naik lagi nih. Padahal saya tadi tanya itu definisi ragu. Apa sih definisi ragu itu loh. Tadi sudah saya buat definisi ragu. Ragu adalah suatu keadaan di mana kamu tidak bisa atau tidak punya jawaban pasti tentang itu. Itu ragu-ragu. Contoh, misalnya kamu ditanya nih sama orang, kamu fit itu Cina nggak sama kamu? Kamu jawab iya. Nah, kalau iya, artinya kamu tidak ragu. Tapi kalau kamu jawab nggak tahu ya, kok gini tapi gini, itu kamu ragu. Karena kamu tidak punya jawaban pasti tentang itu, gitu loh. Itu namanya ragu. Seperti itu. Nah, Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang jelas dan tidak ada keraguan padanya. Tertulis di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Ya, kedua atau ketiga itu dikatakan, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Tidak ada keraguan padanya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, sementara Anda yang Muslim ragu-ragu, tidak tahu jawaban pastinya apa, itu lagi ngomongin apa, berarti Anda dalam keraguan-raguan, begitu. Selamat pagi, host.
Selamat pagi. Ini kok skeptik ini? Ini lagi nggak bicarain anu nih bang. Kalau kita ngomong skeptik nanti jadi panjang urusan nanti bang nih. Gimana bang? Bukan itu, saya lihat judulnya How to Prove Quran is Wrong in 60 Seconds. Iya, tapi ini challenge-nya kepada muslim bang, bukan yang kepada skeptik. Kalau skeptik, tapi kan saya ex-muslim. Kenapa saya nggak percaya Al-Quran gitu? Oh, ex-muslim. Oke, mungkin kalau ex-muslim ngomongnya dengan Bang Harun dengan Bang Renaldi nih. Silakan. Mungkin Bang Renaldi saya hanya mengambil challenge ini. How to Prove Quran is 60 Seconds. Iya, tapi gini bang, artinya bang skeptik ateis ngomongnya sama Renaldi dan juga ngomong sama Harun, jangan ngomong sama saya gitu. Tidak ada masalah, saya hanya ingin mengungkapkan opini saya bagaimana membuktikan bahwa Al-Quran itu salah gitu. Iya, tapi begini bang. Tapi sebenarnya semua kitab, tapi kan ini dijelaskan Al-Quran aja gitu. Mau dengar gitu atau enggak? Mungkin disampaikan dengan bahasa yang santun bang ya, supaya tidak ada yang tersinggung atau bagaimana. Silakan. Ya, yang saya tahu, menurut saya terserah mau percaya enggak kan gitu kan. Pertama begini, silakan, silakan. Kita tahu kan tahun 1800-an, 1800-an itu kan Abraham Lincoln yang pertama kali menghapus perbudakan di bumi ini kan gitu kan. Itu sebelum itu nggak ada. Tahun 1960 itu Arab Saudi yang terakhir. ISIS kan yang baru-baru ini berkuasa mereka di Suriah, mereka kan melakukan perbudakan juga gitu. Karena apa? Karena dalam Al-Quran itu nggak ada ayat yang menyatakan secara tegas bahwa perbudakan itu dilarang, nggak ada. Makanya Ustadz Syakur apakah dia mengatakan bahwa Al-Quran ini belum lengkap. Nanti Abraham Lincoln yang melengkapi bahwa perbudakan itu dilarang, gitu. Selama ini Al-Quran nggak melarang gitu. Itu pertama. Yang kedua begini, tahun 1500-an itu kan Kopernikus mengatakan bahwa bumi mengelilingi matahari gitu. Itu baru kita tahu bahwa bumi ini bundar bukan datar. Diperkuat dengan Aristoteles, sehingga dia dikuasai di musuh gereja kan. Sebelum itu bang, sebelum tahun itu kita ini semua pokoknya Islam Kristen kita yakin bahwa bumi ini datar gitu, bumi datar. Kita nggak tahu matahari itu kemana perginya malam hari, sehingga dalam Al-Quran itu ada cerita bang, Zulkarnain. Cerita Zulkarnain, dia ke barat mencari kemana matahari tenggelam. Dia sampai pada satu kampung, di situ ada lumpur hitam pekat, disitulah matahari terbenam. Itu seperti itu ceritanya. Jadi kita harus pahami konteks sejarah seperti itu. Mungkin itu lebih dari 10 detik sudah, mungkin banyak lagi tapi itu aja gitu. Oke, baik. Oke, biar kita agak nggak melulu ke ini ya, masalah keraguan-keraguan tadi. Coba mungkin Harun atau Renaldi punya tanggapan itu, karena skeptik ateis ini dia mantan muslim dan sekarang sudah menjadi ateis karena dia menemukan ayat Al-Qur'an yang mengatakan demikian. Itu dikatakan bahwa matahari itu terbenam di lumpur yang berwarna hitam, dan itu sudah sangat-sangat jelas menjadi bahan olok-olok saintis ya, karena itu memang bukan seperti itu faktanya. Bagaimana Harun dan Renaldi menanggapi itu? Silakan. Iya, saya dulu. Jadi Allah menceritakan Zulkarnain itu diperjalankan, maksudnya diperjalankan di suatu bumi, berarti bukan bumi kita. Yang mana bumi itu mataharinya, dia punya matahari, dan mataharinya itu terbenam di lumpur yang hitam. Kemudian disitulah Zulkarnain mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Bukan bumi kita bang ateis, bang skeptik. Dia bang pengetahuan abang belum sampai. Jadi bang bimbang itu biasa namanya, itu namanya bingung. Boleh. Tapi kalau saya sudah paham. Jadi saya silakan tanggapannya ateis, skeptik. Ya maksud saya seperti itu. Pada saat itu manusia itu belum tahu bahwa bumi ini bundar gitu kan. Teori bukan gini skeptik. Tanggapan dia itu begini. Bukan Al-Qur'an mengatakan bahwa matahari itu tenggelam di dalam lumpur yang hitam, tapi Zulkarnain yang melihat bahwa matahari itu tenggelam di lumpur hitam. Itu jawabannya. Silakan Anda tanggapi. Ya, terserah saja. Ini kan Al-Qur'an ini kan kitab karangan fiksi dan multitafsir. Bagaimana saya mau percaya istilahnya kitab suci, orang yang mengaku ketemu Tuhan atau mengaku Tuhan, saya nggak percaya Tuhan aja nggak ada gitu kan. Jadi terserah penafsiran itu. Tapi menurut sejarah, manusia sebelum Kopernikus, Aristoteles percaya bahwa bumi ini datar dan nggak tahu kemana matahari pada saat malam hari gitu. Oke, baik. Ini kita sedikit menyimpang karena ada seorang ateis masuk sini. Saya sebenarnya pengen ketemu seorang ateis yang akut ya. Cuman kalau ateisnya masih mungkin ilmunya masih sedikit-sedikit, saya juga ini. Oke, gini skeptik, ateis. Gini, saya mau tanya sama Anda nih. Logikakah bahwa sesuatu atau nothing menyebabkan sesuatu? Coba kita mau ateis kah atau ini yang ini gini, saya oke ya, karena menyimak gini bang skeptik gini bang ya karena abang yang sudah melenceng makanya saya turuti. Gini, pembahasan kita kan tentang Al-Quran, tapi abang membahas, abang sendiri kan tidak percaya keberadaan Tuhan. Nah saya gini bang, saya itu juga pernah menjadi seorang ateis ya. Saya pernah menjadi seorang ateis. Gini, satu pertanyaan gini, satu kali di dalam keateisan saya ya, satu kali
Saya pernah di suatu pesawat lah ya. Saya di atas langit begitu ya, di atas langit yang tinggi. Waktu itu di dalam keateisan saya itu, saya di dalam hati saya itu sangat rindu sekali supaya Tuhan itu menunjukkan kepada saya bahwa Tuhan itu ada. Ya, karena saya bongkar-bongkar aja identitas saya. Saya ateis itu bahkan di saat saya sudah sangat mendalami agama. Saya sudah dibaptis itu, baru saya ateis, bayangkan. Saya sudah jadi Kristen yang taat, sudah mendalami agama, sudah sungguh. Akhirnya saya jatuh ateis. Ya, ketika saya ateis, pada suatu kali ketika saya sedang melakukan perjalanan begitu ya, di atas pesawat itu saya melihat ada awan dan ada matahari. Itu sangat indah sekali saya lihat di atas pesawat itu. Lalu saya tiba-tiba menangis itu. Saya tiba-tiba menangis, saya ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, kalau benar kamu itu memang benar ada, coba tolong terangkan saya ini yang saya bingung ini, gitu. Nah, saya punya satu pertanyaan sama Abang begini. Ateis tidak percaya dengan adanya Tuhan, ya, tidak percaya dengan penciptaan, bahwa semua ini terjadi begitu saja. Saya mau tanya sama Abang, Bang, logika nggak bahwa nothing atau ketidak apa-apaan menjadikan sesuatu? Coba saya tanya sama Abang dulu. Gini Bang ya, itu enggak, jangan gini dulu. Saya mau tanya sama Abang. Ini kira kalau saya senang ateis mikirnya logika loh. Kalau orang ateis skeptik itu orang yang sangat logis. Sedikit bang. Gini, iya, saya betul. Abang menjawab. Cuman pertanyaan saya belum abang jawab. Pertanyaan saya begini. Logiskah nothing atau suatu tidak apa-apa, sesuatu yang nggak ada menjadikan sesuatu? Saya tanya dulu sama abang. Logis nggak itu? Tidak logis. Oke, stop dulu. Bang, sedikit dulu bang, sedikit. Oke. Yang kita lihat di depan mata kita lihat matahari, kita lihat bulan, kita lihat pohon, ya kita lihat. Saya pernah lihat itu apa? Binatang yang lucu bang, dia bentuknya kecil. Pertanyaannya bang, yang ya, gini bang. Saya pernah duduk di meja gitu ya, lagi makan roti gitu. Kemudian saya lihat laba-laba yang kecil yang suka lompat-lompat itu loh. Ternyata setelah saya lihat lebih kecil lagi, dia punya mata itu, matanya kecil banget itu. Saya mikir begini. Kalau memang benar teori evolusi, ada yang jadi laba-laba, ada yang jadi monyet, ada yang jadi manusia, ada yang jadi anjing, ada yang jadi ikan. Ini kok bisa kayak gini? Ini mustahil ini. Kok bisa bentuknya teratur begitu? Bentuknya kok bisa teratur? Kalau benar teori evolusi itu benar, kenapa semua nggak jadi monyet? Kenapa kok jadi laba-laba? Coba jelasin itu. Kenapa kok sebagian? Iya, artinya begini, bang. Artinya begini. Oke, makanya begini, bang. Gini, saya ada satu teori ya, walaupun saya juga nggak terlalu senang dengan teori dia. Saya begini. Tidak ada orang yang benar-benar ateis 100%. Sebenarnya orang-orang ateis ini juga berada dalam keraguan-raguan, gitu loh. Kembali ke pertanyaan saya yang awal tadi, bang. Gini, apakah logis bahwa ketidakberadaan menjadikan ketiadaan menjadikan sesuatu yang ada, gitu. menjadikan sesuatu yang ada. Coba selain dulu. Logis ya itu? Iya logis. Oke, coba jelaskan sama saya bagaimana itu logis. Ya itu, alam semesta kan tiba-tiba ada, kita nggak tahu dari mana. Orang ngomong bahwa ini tidak mungkin tiba-tiba ada gitu. Mungkin ada Tuhan, tapi Tuhan kan ada juga. Nggak mungkin juga Tuhan ada tanpa ada penyebabnya gitu. Pasti ada Tuhannya yang menciptakan Tuhan. Nah, justru itulah yang kita sebut sebagai uncaused, Bang. Iya. Makanya saya bilang, kenapa Tuhan ini masuk kepada satu pengecualian? Inilah yang kita sebut sebagai uncaused, tidak atau tanpa sebab. Segala yang ada harus ada penyebabnya. Tuhan ada harus ada penyebabnya juga. Sekarang begini. Tiba-tiba dia munculnya berkuasa dan mencipta, nggak bisa. Bentar, gini. Itu sudah salah premis pertama gitu. Iya, bentar. Suatu saat aku pernah berpikir seperti ini. Ya, kita hati-hati berlalu lintas. Semua kita naik kendaraan nih. Kendaraan kita pun semua fine-fine aja gitu. Ya. Dan kita orang yang sangat tertib berlalu lintas. Tiba-tiba terjadi kecelakaan. Gitu loh. Siapakah yang menyebabkan kecelakaan itu? Bisakah kecelakaan itu terjadi begitu aja? Padahal kita udah sangat hati-hati nih. Bisa nggak kira-kira? Siapa yang membuat semua itu terjadi? Ayo, bagaimana kamu jelaskan ini skeptik? Silakan. Tahu bang, kita lakukan konstruksi kecelakaan itu, dari mana sebabnya, siapa yang salah gitu kan? Nggak mungkin kita bilang Anda mengikuti peraturan, ya. Motor semua, pokoknya Anda itu selalu yang tertib berlalu lintas. Motor Anda bebek aja, kok Anda bisa kecelakaan? Bagaimana Anda menjelaskannya? Ya kita cari tahu penyebabnya apa gitu. Nggak mungkin kita pertanyaan saya, kenapa kok bisa terjadi kecelakaan? Kok Anda malah berbilang, ya kita harus cari tahu bagaimana penyebabnya. Loh, itu bukan menjawab. Betul nggak Bang Edi? Jawabannya apa? Anda tidak menjawab. Enggak, gini loh ateis, gini loh. Intinya kan gini. Tahu namanya. Ateis, gini loh. Intinya ada begini. Faktor di luar. Halo? Kamu. Suara terdengar teman-teman? Bisa dibuktikan faktor luar itu. Ada Bang Edis. Iya, jadi gini ateis. Jadi gini ateis, jadi gini. Kita kan tadi sudah berpikir logis bahwa
tidak mungkin ketidakberadaan itu menciptakan sesuatu yang ada. Itu kan sesuatu yang logis, betul? Iya betul. Oke, artinya tidak mungkin yang ada kita lihat ini, misalnya ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada tikus, ada ini, kok bisa seperti itu? Itu Ya. tidak mungkin ada dengan sendirinya, atau seperti yang dikatakan dengan teori evolusi. Kalau teori evolusi kan bentuknya gini. Teori evolusi yang Anda pahami seperti apa? Coba saya mau tanya dulu. Evolusi ya itu artinya perubahan suatu makhluk atau sel menyesuaikan lingkungannya gitu kan, sehingga Iya, berubah. terjadinya bagaimana? Terjadinya bagaimana itu? Kalau saya menjelaskan nggak panjang, tapi ya Nggak jangan apa-apa, potong. saya mau tahu Anda sampai mana ilmunya gitu loh. Coba sampai Ya mana begini ilmunya? kan, Silakan. begini kita nggak bisa fokus pada evolusi saja, artinya manusia berasal dari monyet kan. Kalau begitu kita bertanya juga monyet dari mana? Nggak ada evolusi mengatakan sebentar. Makanya saya dikasih waktu dulu. Eteis gini, tidak Saya ada dikasih satupun waktu dulu, Bang, gini Bang, karena Anda sudah ngarang bebas. Tidak ada satupun teori yang mengatakan manusia berasal dari monyet. Nggak ada. Itu pendapat Siapa orang, yang bilang? maksud saya. Nggak ada Bang, nggak ada. Siapa yang bilang begitu? Charles Pendapat orang, Darwin, maksud saya, Bang, gitu. Darwin itu tidak pernah mengatakan bahwa manusia itu berasal dari monyet. Darwin nggak pernah bilang begitu loh. Darwin nggak pernah bilang begitu. Iya makanya saya bertanya jadi monyet bagaimana dari sih? mana gitu. Makanya monyet dari mana gitu. Jadi dulu itu ada teori abiogenesis Dalton bahwa apa namanya bumi ini pada waktu dulu itu semuanya makhluk mati. Tiba-tiba muncul satu sel hidup gitu. Itu kan ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa sel hidup yang pertama itu dari asam amino, dari bereaksi dengan petir, petir dari kutub positif negatif. Tapi pada kesimpulannya nggak ada yang tahu dari mana itu sel pertama itu. Dari sel pertama ini dia berevolusi, dia membelah diri, berkembang menjadi makhluk yang ada di bumi, termasuk manusia gitu. Jadi kalau kita nggak tahu, belum tahu itu semua ada di situ, jangan kita sok tahu. Maksudnya jangan bilang oh di situ ada Tuhan, tapi nggak ada buktinya gitu. Lebih ngomong aja nggak tahu gitu dengan jujur. Maksudnya gitu. Oke lanjut. Iya, artinya begini loh. Kita kan tadi kan sudah membuat premis. Ya, premis pertama, tidak mungkin ketidakberadaan menjadi sesuatu yang ada. Betul? Ya betul. Oke, artinya bahwa teori yang Anda katakan bahwa dunia ini ada karena dari sesuatu ketidakberadaan itu kan sudah tidak logis, betul? Artinya Ya, ada, bisa saja, artinya betul. ada, artinya ada sesuatu yang mengadakan. Nah, Mungkin, ya, mungkin. sesuatu yang mengadakan ini masuk ke dalam pengecualian, Bang. Karena tadi Anda bilang begini, berarti Tuhan itu harus ada yang mengadakan lagi. Nah, Ya, ini kalau yang saya Tuhan bilang, itu ada gitu. ini Kan sesuatu iya, yang ada harus aduh, ada. ini saya belum selesai ngomong. Aduh, ini orang saya belum selesai ngomong ini. Udah, kamu turun dulu lah. Kapan-kapan lagi. Kapan-kapan lagi dilanjut lah. Oh, kita juga bukan bahas itu. Saya belum selesai ngomong loh tadi itu. Kan logika dia mengatakan kalau begitu Tuhan juga harus diciptakan. Makanya dengan saya selesai ngomong dulu. Itu yang saya maksud, ada pengecualian. Nah, kalau yang mengadakan ini berarti dia tidak diadakan. Gitu loh. Jangan berpikir loh kalau gitu Tuhan harus diciptakan juga. Ya kalau gitu sampai muter terus nanti kita logikanya. Gitu loh. Baik, kita kembali ke tema lagi nih, teman-teman. Saya coba ke teman-teman muslim. Silakan teman-teman muslim. Halo? Halo? Ya, halo. Halo? Halo. Iya, gimana? Siapa tadi? Si ateis ini lawak juga. Padahal ada manusia, kalau dia bisa jelaskan ada manusia purba. Sebenarnya kita ini dari golongan manusia purba yang lebih pintar, lebih ganas daripada yang lain. Kita lah yang membunuh manusia purba yang lain itu. Jadi ras kita ini adalah manusia purba yang paling ganas itu ya. Jadi sehingga sampai manusia purba yang lain itu nggak ada lagi gitu. Jadi tahu nggak? Kan nggak tahu Iya, kita cerita. itu juga semua masih teori-teori, Bang. Jadi jangan sampai kita ini juga termakan dengan teori-teorinya para saintis ya. Saintis ini juga itu satu sama lain juga berbeda pendapat gitu loh. Harusnya pakai itu. Iya, jadi saya sering mikirin seperti itu. Dari mana sih asal usul dunia ini? Dunia ini ada dari mana? Ya, saya baca-baca semua itu. Termasuk kalau jawaban bukunya Noah. itu betul itu. Ya, Dari bukunya Noah kebiasaan Harari yang berjudul Homo Deus itu kan. Itu saya baca semua kok. Teori-teori penciptaan, teori-teori adanya makhluk hidup, bagaimana dulu bumi ini ada air, kemudian jatuhlah meteor, di mana meteor ini mengandung hangat, terus hangat ini akhirnya memunculkan satu nukleus, dan nukleus ini berkembang menjadi satu sel jadi banyak sel terus berkembang biak. Juga kalau saya pelajari secara mendalam juga saya juga bingung gitu loh. Kenapa kok ada yang jadi laba-laba? Kenapa kok semua nggak jadi laba-laba coba? Kenapa kok ada yang jadi begini? Ini juga pusing juga kalau dijelasin gitu loh. Jadi jangan merasa sains itu bisa menjelaskan semua, enggak juga gitu loh. Sains itu kalau di dalam-dalami juga ya sama-sama pusing juga gitu loh. Bahkan kalau ya, kita sejarah dan sains pun pusing juga. iya sama-sama kita pusing semua gitu loh. Intinya kita ini ya
terbatas lah pengetahuan kita. Jangan ngerasa sok tahu. Kadang-kadang orang-orang ateis ini kan ngerasa tahu segalanya gitu loh. Kadang-kadang Karena berujuk pada sejarah sama saya. iya, orang tentang gitu. iya tentang orang mendarat di bulan aja itu masih diperdebatkan loh. Bener nggak itu gitu loh? Apa cuma akal-akalannya NASA aja gitu loh? Memang bener nggak ada orang mendarat di bulan gitu? Coba kalian debat-debatin dulu itu. Terus ada yang bilang ada matahari gini segala macam, ada yang lebih besar ini segala macam, kecepatannya 500.000 tahun cahaya. Ya aduh, ini caranya ke sana pakai apa gitu loh? Gimana itu kan semua teori itu loh. Semua teori gitu loh. Walaupun teorinya itu masuk akal gitu loh, tapi kan kita nggak tahu apa itu benar atau enggak gitu loh, ya kan? Seperti buku-bukunya Stephen Hawking, ya Stephen Hawking itu juga bagus-bagus bukunya, ya kan? Kalau teman-teman baca itu, ya, ateis biasanya cerdas loh, iya saya sepakat, ateis itu biasanya cerdas, tapi ateis yang beneran loh, jangan ateis yang sosok mau keren aja gitu. Oke lanjutlah kita ke temanya nih teman-teman. Oke tadi Harun dan juga Renaldi, ya. Kita ini kan sedang membahas Al-Quran, ya, dimana dikatakan bahwa Al-Quran itu kitab yang jelas, ya kan, tidak ada keraguan. Sementara tadi kalian sudah mengakui bahwasanya kalian ketika membaca Al-Quran menemukan hal-hal yang membuat kalian ragu-ragu, yang kalian tidak tahu itu apa. Pertanyaan saya begini. Kalau begitu, mengapa kalian masih percaya Al-Quran sebagai kitab yang jelas? Silakan. Ya karena saya telah menemukan kebenarannya. Gitu. Dulu saya ragu-ragu. Setelah itu saya sudah sesuai dengan isi-isi Al-Quran itu. Ternyata apa yang dikatakan Al-Quran itu ada ilmiahnya gitu ya. Bisa kita pelajari gitu. Ada sisi ilmiahnya bisa kita pelajari. Oke, saya kasih contoh nih misalnya nih. Saya kasih contoh nih. Kalau menurut Islam dikatakan katanya Allah itu turun pada sepertiga malam bagian akhir. Itulah kenapa umat muslim itu sering sholat tahajud. Karena apa? Latar belakang sholat tahajud itu dikatakan bahwa Allah itu turun ya pada sepertiga malam bagian akhir itu dan menjawab doa-doa orang muslim. Abang tahu itu? Iya. Oke. Nah, kalau abang percaya dengan sains, di mana sains mengatakan dan juga itu sudah terbukti sekarang bahwa waktu di setiap belahan bumi itu terus bergulir. Contoh, di Indonesia misalnya jam 12 siang, nanti di Singapura jam 1 siang, terus geser lagi ke timur, nanti jam 2 siang, terus begitu terus. Ternyata waktunya nggak sama. Nah, kalau seperti itu keadaannya, Bang, maka yang menjadi dampak atau akibatnya, maka Allah itu tidak akan pernah kembali ke arsinya. Karena dia disebutkan turun pada sepertiga malam bagian akhir. Nah, sepertiga malam bagian akhir itu akan bergilir terus di setiap belahan bumi. Bergilir, besok bagiannya Indonesia, besok bagiannya ini, besok bagiannya itu terus menerus. Terus kapan Allah kembali ke arsi, Bang? Halo? Ya, suka-suka Allah lah. Allah mengatakan dirinya. Ini bukan jawaban, Bang. Ini bukan jawaban. Gimana? Abang harus tahu Allah itu bagaimana turunnya itu. Bang Edis, makanya tadi dikatakan bahwa arti mutasyabihat itu bahwa indera kita itu tidak bisa menggapainya. Makanya kalau abang katakan dia timbul keraguan di situ tuh, mungkin kita sepakati. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan hudal linnas itu, dia yang kita pahami adalah secara letterlek, secara keseluruhan ayatnya. Adapun kalimat mutasyabihat itu, dia hanya mengandung apa nih bang? Misalnya alif lam mim, atau tangannya Allah, atau awan yang berarah awan. Hanya beberapa poin-poin dalam keseluruhan ayat yang apabila digabungkan keseluruhan ayat itu, orang paham akan maknanya keseluruhan ayat itu. Itu yang dikatakan sebagai tidak ada keraguan dia bang. Mutasyabihat itu yang dibilang. Adapun yang abang bilang mencontohkan tadi itu, yang kita sepakati bukankah sang kholik itu tidak terikat akan apa nih bang? Ruang dan tempat. Artinya tidak terikat dia dengan ruang dan waktu kan. Makanya kalau hal seperti itu yang kita bicarakan, dia mau kita ikat dengan waktu yang ada yang kita pahami, itu nggak bisa dia bang. Makanya hal-hal yang tidak bisa diterima oleh akal kita, makanya sebagai iman, sebagai seorang muslim yang hanif itu, ya sami'na wa ata'na, dengar dan taati aja sebagaimana yang Allah kabarkan kepada kita. Makanya tadi jangan, seperti yang abang sepakati juga, jangankan masalah sang khalik, sang pencipta, masalah luar angkasa saja, banyak ilmu sains yang abang sendiri pun bingung untuk yang mana bisa kita masukin, karena tidak ada kemampuan kita untuk hal itu.
tidak bisa diraba dalam indera kita, tidak bisa disentuh oleh teknologi kita. Bagaimana kita bisa memastikannya? Begitu dia, Bang. Iya, tapi gini yang saya maksudkan sama Bang Harun. Begini loh Bang Harun. Al-Quran itu dikatakan kan sebagai buku petunjuk, buku pedoman. Tapi nyata-nyatanya Bang Harun membuat Al-Quran itu gagal menjadi buku petunjuk. Di mana letak gagalnya, Bang? Makanya aku bilang tadi. Oke, Coba Abang oke, tunjukkan saya kasih satu contoh. ayat saja Baik. yang tidak bisa kita memahami artinya, coba. Oke, Mana, baik. Oh banyak Bang. Saya kasih contoh. Satu Saya kasih, ayat, Bang, oke, ya. baik, Jangan oke. satu kata, Bang, ya. Oke, baik. Satu ayat. Iya, bebas masalah itu Bang. Mau satu kata, itu satu yang ayat aku serah. bilang. Narasi Allah berkata itu, dia tidak ada keraguannya itu. Yang dipahami itu setiap ayatnya itu, yang setiap perkalimatnya. Bukan perkatanya. Adapun yang mutasyabihat itu biasanya itu dia mengandung katanya dia, Bang. Perkatanya kalau bahasa Indonesia ya. Misalnya alif lam mim atau tangannya Allah atau neraka atau surga. Oke, sekarang Sesuatu gini. hal yang Oke, tidak mampu akal oke. kita mencapainya. Baik, sekarang gini. Apakah umat Islam cukup dengan Al-Quran saja? Tidak, harus dia Tidak cukup, Heeh. tidak cukup. Artinya menurut umat Islam Al-Quran itu lengkap, sempurna sebagai buku petunjuk. Al-Quran, iya sempurna sebagai buku Oke, petunjuk. kalau sempurna sebagai buku petunjuk, kenapa nggak cukup cuma Al-Quran? Tapi kan Al-Quran telah menjelaskan bahwa Loh, gimana sih Abang nih? Bang, coba saya coba berpikir Bang, gini Bang ya, gini. Al-Quran sebagai kitab petunjuk itu sudah lengkap dan sempurna. Oke? Iya. Tetapi faktanya di lapangan umat muslim tidak cukup dengan Al-Quran saja, betul? betul. Betul. Artinya Al-Quran sebagai buku petunjuk, sebagai kitab yang mampu menjelaskan segala sesuatu, menjadi gagal tidak ketika ternyata di lapangan yang dipakai untuk menjelaskan itu bukan Al-Quran, tetapi kitab selain dari Al-Quran. Tidak lah, Bang. Makanya dikatakan di dalam gimana sih memahami logikanya nih? Al-Quran itu, tentu kita akan memahami Al-Quran itu dari penjelasan Al-Quran itu sendiri, kan itu maksud Abang kan? Penjelasan Al-Quran, iya jelas lah gimana? Makanya itu di dalam penjelasan Al-Quran itu kita diperintahkan juga untuk mengikuti Rasul. Gimana, Bang? Diperintahkan untuk mengikuti Rasul. Iya. Pertanyaan saya, yang menjelaskan itu Al-Quran apa Rasul? Yang menjelaskan itu kan telah dikatakan di dalam Al-Quran itu. Coba perhatikan pertanyaan saya. bentar, Bang. Sebentar, perhatikan pertanyaan saya. Yang menjelaskan itu Muhammad apa Allah? Seluruhnya itu dari Rasul ya, Bang. Mau yang Al-Quran, yang saya maupun tanya, hadis. Bang, yang saya tanya, yang menjelaskan itu A. Allah, B. Muhammad. Bang, kalau itu pertanyaannya, Oke, jangan Bang. Al-Quran saja pun. Kita gantian dulu Bang ya sama teman-teman muslim yang lain ya. Kalau kayak gini nanti kita habis waktu kita. Oke, muslim sejati. Gimana Bang muslim sejati? Yang menjelaskan, yang memberi petunjuk itu seorang manusia Muhammad atau Allah? Sejujurnya saya pembela Al-Quran. Jadi yang menjelaskan itu tetap dibilang Allah ya salah. Soalnya Al-Hakam 40 menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Rasul yang mulia, bro. Jujur. Suaranya ini mengingatkan saya kepada sahabat lama ini. Gimana kabar tuh Pak? Alhamdulillah. Oke lah, oke. Ya lanjut Pak Ya. Rinaldi. Oke, ya gimana Renaldi nih? Gimana nih Renaldi? Yang menjelaskan itu sebenarnya Allah apa Muhammad sih? Itu udah dijelasin sama Bilal tadi. Oke, yang menjelaskan Allah ya. Iya. Oke, pertanyaannya begini, kenapa umat muslim termasuk Anda lebih senang bahwa yang menjelaskan itu Muhammad bukan Allah? Iya, kalau dia senang dengan Muhammad ya nggak apa-apa lah, Bang. Kalau saya sih Ini gimana lebih nih? paham Aduh. kalau yang jelasin gitu. Oke, berarti Anda tidak percaya dengan kitab para ulama. Ya, setelah boleh lah Bang kalau kita ambil sedikit ilmu pengetahuan dari para ulama. Soalnya nanti akan panjang itu pertentangannya. Iya, artinya para ulama sendiri kan saling berbeda pendapat gitu loh. Oke, kita sapa dulu ini ada siapa ini, Mister? Kau yang bikin definisi. Kau sendiri yang mengganti. Setelah kau ganti, ku terapkan kepada Muhammad, masih kau bilang bukan. Memang kau. Harus kudidik ini semua ini satu-satu ini. Satu persatu kudidik ini. Arul Alang 88, Muslim Bang? Arul Alang? Jangan keluar dari aplikasi Bang. Kita hitung 1, 2,
3. Sulit banget pokoknya, sulit. Halo Bang Tan Gunawan, apa kabar Bang? Bang Edis. Ya gimana Bang? Jangan mau open cam ya Bang Edis. Oh iya Bang, untuk sekarang ini nanti dulu memang Bang. Sampai kapanpun jangan Bang Edis. Iya Bang, ya Bang. Sebaiknya jangan Bang. Ya, saran akan saya pertimbangkan Bang. Iya, nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Aku diturunin aja Bang. Oke, makasih Bang Tan Gunawan atas sarannya Bang. Terima kasih Bang ya, shalom Bang. Kuturunkan ya Bang ya. Shalom. Sulit. Ada yang mau naik namanya sulit nih. Bang Aan, Muslim Bang? Halo? Ini yang mana nih kira-kira teman-teman ini? Halo, Edriana Muslim. Alhamdulillah Muslim. Oke, siap berdiskusi yang baik? Insya Allah. Baik. Apakah wajib menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Apakah wajib menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Tidak. Oke, apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Tuhan yang berhak disembah. Menjadikan sesuatu sebagai Tuhan adalah menjadikan sesuatu sebagai yang berhak disembah. Yup. Baik. Di dalam surat Al-Jasiyah ayat 23 dikatakan, maka pernahkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya itu adalah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai yang berhak disembah. Iya, pada waktu itu. Kan bukan kita itu. Jadi orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan adalah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesuatu yang berhak disembah. Iya. Ya, gimana itu caranya? Gimana caranya? Ya sesuai yang Anda bawa tadi. Iya, gimana caranya? Siapa orangnya yang mengatakan, "Hei, sembahlah hawa nafsuku," gitu, siapa? Kan itu Siapa? dari perumpamaan. Hah? Itu kan tadi perumpamaan. Mana di situ perumpamaan? Mana? Yang tadi kan. Mana di situ perumpamaannya mana? Orang-orang zaman dahulu menyembah Orang-orang zaman mana di situ orang-orang zaman dahulu? Udah kau tidur aja, kau juga pun nggak tahu apa-apa. Ustadz pun tadi yang pertama sini namanya Abdul Ghani sudah mengakui iya ada yang mentuhankan hawa nafsu. Kau datang ke sini itu orang zaman dahulu. Itu begini. Kau aja nggak tahu kok gimana kau mau diskusi. Makanya kau baca dulu Quranmu, kau pahami dulu Quranmu. Ciku Muslim. Halo? Muslim Bang? Muslim. Oke, wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Nabi Muhammad bukan Tuhan. Saya nggak bilang dia bukan Tuhan. Wajibkah menjadikannya sebagai Tidak Tuhan? wajib. Tidak Hah? wajib. Tidak wajib. Oke, apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Apa dia? Apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Apa yang menjadikan sebagai Tuhan? Kau aja bingung, tapi kau jawab tidak. Kau jawab tidak wajib, tapi kau tidak mengerti apa yang ditanyakan kepadamu. Kenapa kau bilang tidak wajib, tapi kau pertanyaan aja kau nggak tahu? Coba. Ibarat kayak, dengarkan. Kau ibarat kata ditanya sama begini. Halo bro, what's your name? Yes. What's your name bro? Yes. Bro, apa itu what's your name? Apa ya? Kau cepat bener jawab, tapi kau nggak tahu apa yang ditanyakan sama kamu. Kamu sendiri juga dari apa yang kamu tanya. Dengarkan. Kamu Saya sendiri tanya sama pertanyaan saya sama kamu adalah begini. Wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Kamu bilang tidak wajib. Tapi saya tanya sama kamu apa itu mentuhankan, kau tak tahu. Kau ngelawak namanya. Namanya kau ngelawak namanya. Makanya aku tanya sama kau. Makanya aku tanya sama kamu. Dengarkan. Makanya saya tanya sama kamu. Apakah kamu tahu apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Saya mau tahu tanya kamu. Apa yang kamu paham dengan mentuhankan? Mentuhankan itu adalah menjadikan sesuatu itu sebagai sesuatu yang mengontrol kamu, yang menguasai kamu, yang mengatur kamu, yang menentukan kamu harus begini dan begitu. Itu artinya menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Saya tanya sama kamu, apakah kamu punya definisi yang sama dengan saya atau tidak? Kalau tidak, tolong jelaskan. Silakan.
Ya, sama. Sama. Baik. Kutanya sama kau, kalau itu sama. Apakah bukankah kau wajib menjadikan Muhammad sebagai sesuatu yang kepadanya kamu harus taat dan patuhi? Kami kena taat dengan Muhammad. Apa? Kami kena wajib taat pada Nabi Muhammad. Oke, wajib taat kepadanya, wajib tunduk kepada perintahnya, wajib melakukan apa yang dikatakan kepadanya. Iya. Betul? Ya. Berarti kau mentuhankan Muhammad? Definisi Tuhan dengan kau udah mutar-mutar lagi. Kau kok mutar-mutar sih? Tidak. Kalau kamu ikut dengarkan. Tadi kau tanya sama saya, Tidak, begini, saya dengarkan, tanya, cek, dengerin. Apa itu mentuhankan? Ku jawab. Mentuhankan adalah suatu perbuatan, menaklukkan diri, menyerahkan kepatuhan dan ketundukan, menyerahkan supaya Anda harus diatur, supaya Anda harus begini dan begitu, semuanya ditentukan sama dia. Kau bilang tadi setuju, betul? Iya, Tuhan. Hah? Iya, kalau konsep Tuhan memang begitu Tuhan. Kita mentuhankan Tuhan. Allah itu begitu. Tapi tidak kata Muhammad. Udah. Kau tidur di bawah. Kau pun nggak ngerti apa yang ku ngomongin. Heran, semua konslet. Nggak nyambung apa yang diomongin itu nggak ditangkapnya. Kenapa kau nggak nangkap dengan yang ku maksudkan? Udah berapa orang yang ku ajak ngobrol? Nggak juga nyambung, nggak juga nangkap. Begitu sulitkah Anda memahami itu? Sulit banget Anda memahami itu. Sabil, Muslim. Wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Ada tema lain, Bang? Ya, abis ini udah selesai nih. Abis ini kita lagi karena udah pusing saya, semuanya muter-muter. Ini Anda terakhir nih. Terakhir, Sabil. Ya. Wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Ya, enggak ada perintahnya, Pak. Nggak ada perintahnya. Baik. Apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Disembah, bersujud. Bersujud. Baik, kubukakan sama kau surat Al-Jasiyah ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Iya, ada ayatnya itu. Oke, kutanya sama kau, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya berarti orang yang bersujud kepada hawa nafsunya? Belum tentu. Kan tadi aku bilang orang yang bersujud. Orang yang menuhankan sesuatu adalah orang yang bersujud kepada sesuatu itu. Sekarang di sini ada orang menuhankan hawa nafsu, tapi kau nggak mau orang menuhankan bersujud. Aduh. Cobalah satu aja kalian yang sehat, ada nggak? Ada nggak satu aja kalian yang sehat? Ada nggak? Ini sehat ini. Oke, kutanya sama kamu. Apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Yang diibadahi Tuhan itu. Yang dimintain doa. Oke, berarti orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan adalah orang yang berdoa kepada hawa nafsunya gitu? Enggak juga, enggak gitu. Terus yang mana? Yang benar definisimu yang mana? Mana definisimu yang benar itu yang mana? Coba bikin dulu satu definisimu yang benar. Menuhankan sesuatu atau menjadikan sesuatu sebagai Tuhan adalah bla bla bla. Coba bikin yang benar dulu definisimu. Ada tema lain nggak? Biar agak ringan sedikit malam-malam. Apa yang kau tahu tentang Islam? Kita tentang Yahya itu aja. Nama Yahya itu kan masih mau balik lagi ke situ. Ya, coba selesai kemarin saya. Baik, kuturuti maumu. Sabil, coba Sabil, jangan ada suara anak-anak. Sabil masuk, Sabil, nanti kita kena ban. Baik. Sudah kau lihat di layar? Sudah saya hafal itu. Baik. Di situ ada kata-kata wahai Zakaria. Kami di sini siapa? Kami di sini ya malaikat dari atas perintah Allah. Oke, kalau baik. Di versi apa kan masyarakat kan? Nggak ada di versi masyarakat, nggak ada. Aduh, ini juga kamu nggak paham. Kupikir kau cerdas, kupikir kau sudah melakukan penelitian 24 jam, ternyata nggak, nol sama sekali. Dulu. Wahai Zakaria, yang ngomong sama Zakaria ini siapa? Ya Zakaria, Allah berfirman kan? Allah yang ngomong. Oke, jadi Allah ngomong, kami memberi kabar gembira kepadamu. Ya. Dengan seorang anak laki-laki. Ya. Namanya Yahya. Ya. Yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Ya. Oke, baik.
Kalau ada orang sama kamu ngomong, kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Berarti sebelum-sebelumnya dia udah pernah ngasih nama belum? Pernah. Ya. Tapi namanya nggak seperti ini, betul? Bukan Yahya namanya. Oke, namanya tadinya ABCD. Yahya ini baru kali ini gitu ya? Iya, betul. Gitu. Oke, berarti tadinya orang ini ngasih nama kepada yang sebelum-sebelumnya, tapi nama-namanya kembar. Bukan kembar, beda-beda namanya. Bisa jadi. Kalau beda-beda terus apa artinya? Yang sebelum seperti ini semuanya juga belum seperti itu. Gimana sih kamu? Karena Zakaria ingin memberikan nama seperti namanya. Ya kan? Di mana Zakaria ingin memberikan nama seperti namanya? Kan di Bible dikatakan. Kok Bible kita pun? Aduh, gimana dia mau memberikan nama orang dia aja belum lahir kok? Aduh, kau ini kupikir kau ada ilmu, kau makin parah. Sabil kok parah banget sih Sabil. Kalian ngikutin pola pikir Bang Edis, itu aja. Sabil, dengarkan Sabil. Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Oke. Berarti sebelumnya dia sudah sering kasih nama, betul? Zakaria kan anaknya satu cuman itu. Yang memberikan nama kan Allah. Harus pakai bahasa apa saya teman-teman jelasin ini teman-teman. Sabil, ku bikin aja lah sebuah analogi lah biar enak Sabil. Sabil. Kemarin saya kasih nama si tetangga itu. Saya kan kerjanya tukang kasih nama ini. Namanya saya bikin Budi. Terus habis itu Budi lagi. Terus Budi lagi. Nah sekarang ku kasih nama yang sebelumnya nggak seperti itu. Betul? Iya, nggak seperti tapi berarti sosok kami ini sebelumnya dia suka kasih nama orang, betul? Iya, betul. Oke, yang dikasih dia itu kembar-kembar terus, betul? Bukan kembar namanya. Oke, kalau nggak kembar terus gimana? Terus kalau nggak kembar terus kenapa ada kata-kata yang belum pernah seperti ini? Coba. Ya kan misalnya gini, orang pertama dikasih nama Doni, yang kedua Joko, yang ketiga Aldi, kayak gitu. Sebentar, ku catat dulu. Sebentar, ku catat dulu logikamu, ku ikutin dulu. Pertama apa? Pertama dikasih anak Doni, ya kan? Doni. Terus yang kedua Aldi. Yang ketiga Joko, gitu kan? Yang ketiga Joko. Terus yang keempat Yahya. Nggak sama dengan yang ketiga itu. Sebentar, yang keempat Yahya. Sudah, oke. Kutanya sama kau. Doni, Aldi, Joko, Yahya. Ada nggak satu pun yang serupa? Namanya enggak. Berarti logikamu salah. Kalau ku bilang gini, dengar. Pertama kan Doni. Terus kedua Aldi. Sama nggak Aldi dengan Doni namanya? Beda nggak? Iya beda. Beda. Terus Joko, beda lagi nggak? Beda. Terus Yahya, beda lagi nggak? Kalau saya kasih nama itu Joko lagi, baru protes nanti. Kok kau kasih nama Joko lagi? Iya, artinya kata-kata saya belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya berlaku juga kepada Aldi dan Joko, Peang. Karena Aldi pun juga tidak nama seperti sebelumnya. Joko pun juga tidak nama seperti sebelumnya. Yahya pun juga tidak sama seperti sebelumnya. Kalau tidak seperti sebelumnya, artinya sebelumnya itu pernah kembar. Gimana sih kau tuh? Banyak makan tua Bang Edi ini. Coba dengarkan dulu. Hari ini ku kasih nama Doni. Oke. Kemarinnya ku kasih nama Doni. Kemarinnya lagi ku kasih nama Doni. Baru sekarang ku beri kau nama yang belum pernah seperti sebelumnya. Betul? Iya. Betul tidak kalimat itu? Iya, betul. Oke. Kalau hari ini kemarin Doni. Kemarin lusa Doni. Kemarin Doni. Hari ini Joko. Berarti kalimat yang belum pernah sebelumnya itu berlaku juga nggak kepada Aldi? Berlaku juga nggak kepada Joko? Gimana sih kamu itu? Artinya ketika nama itu tidak kembar, maka itu berlaku kepada keseluruhan. Dengarkan, kalau ada kata-kata yang belum pernah, berarti sebelumnya itu udah pernah. Nama itu udah pernah kayak gitu, berulang. Paham nggak kamu? Paham. Soalnya gini kan, misalnya pertama Doni tadi kan, kalau dikasih Doni lagi, kok sama namanya, ya kan? Makanya dikasih. Makanya itu Asabil yang saya tanya sama kamu itu, kata-kata kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya itu mengandung makna, berarti sebelum-sebelumnya ada nama-nama yang kembar. Ada nama-nama yang kembar ya? Terus kalau nggak kembar ngapain dibilang yang belum seperti sebelumnya? Yang tidak seperti sebelumnya? Coba.
Ya kan di dalam Alkitab sono, ya kan mengatakan istrinya protes. Udah Aldi, kupikir kau ada ilmu. Apalah yang kau pelajari Aldi? Coba Aldi, nih dengerin Aldi ya. Nih biar kau sehat, memang harus kutunjukkan kok ini memang. Nih Aldi ya. Nah, coba Nih. Alkitabnya Apa itu. nggak bisa kau akses Alkitab di situ Aldi? Coba. Nggak bisa kau akses Alkitab di situ. Makasih bang. Makasih yang kasih gipnya, makasih. Bisa nggak kau akses Alkitab di situ? Injil. Bisa. Nih, kubacakan sama kamu Aldi ya. Nih, dengarkan Aldi ya. Baik-baiklah aku sabarlah dulu ya. Nih. Kubaca dari Waduh, sebentar. Bukan ini. Bentar ya, sabar Aldi ya. Ini malah mentuhankan tadi itu ini. Bentar. Nih, yang ini ya. Nih ya. Kita mulai dari ayat yang ke-58. Ya. Kita mulai dari ayat 59 ya. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Tahu nggak Aldi siapa yang dimaksud anak itu di sini di atasnya? Ya. Yohanes. Ya, dia belum dikasih nama kan, masih bayi dia kan, masih berumur 8 hari, betul? Oke, ya. Nah, menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Sebentar, kau udah paham belum dengan kalimat ini? Paham aku. Apa? Maksudnya itu gimana? Ya mereka akan memberikan nama Zakaria seperti nama bapaknya. Oke, baik. Tetapi ibunya berkata, jangan. Ia harus dinamai Yohanes, betul? Ya. Nah ini yang saya bold warna hijau tebal ini. Ya. Kata mereka kepadanya. Siapa mereka ini? Kata mereka kepadanya. Iya, siapa mereka ini? Kata mereka kepadanya, kelihatan ya. Kata mereka masyarakat kan? Ya, masyarakat yang ikut turut hadir menyunatkan anak itu. Oh ya. Tetangga-tetangganya lah ya. Ya, yang rame-rame kan? Oh, kata tetangga-tetangganya itu orang-orang yang rame-rame turut hadir di acara sunatannya Yahya ini, surat sunatan bayi ya. Ya. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Perhatikan. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Mirip nggak ini dengan narasi Quran yang tadi? Iya mirip. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepada anaknya itu. Ya. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes dan mereka pun heran semuanya. Nah, jadi di narasi ini bukan malaikat yang kasih nama bahwa Yohanes ini sebelumnya nggak ada nama kayak gitu, bukan. Tapi tetangga-tetangganya yang merasa bahwa kalau dia dikasih nama Zakaria, keluargamu nggak pernah ada yang namanya kayak begitu, sanak familimu. Yang menulis di batu tulis itu Zakaria kan? Iya. Karena dia itu bisu sudah kan sebelum itu kan? Iya, betul. Nah, berarti yang memberi nama kan Zakaria itu, bukan apa? Betul. Yang Yahya itu. Betul. Karena nggak serupa dengan nama dirinya. Iya, tapi gini loh, kau pun nggak kurang paham juga kau itu. Dengarkan. Kau orang yang sudah sangat tua, istrimu sudah sangat tua, tapi kau nggak punya anak. Sudah? Iya, sudah. Oke, datanglah malaikat kepada kamu malam-malam. Dibilanglah sama kamu, Sabil, sesungguhnya istrimu, taruhlah istrimu namanya Susi, ya. Sesungguhnya Susi istrimu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan kamu akan menamai dia Joko, misalnya. Oke? Ya. Nah, lalu kau nggak percaya? Kami kan udah tua, bla 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 bla. Karena kau nggak percaya, kau akan kubuat jadi bisu sampai semuanya ini terjadi. Sampai semua perkataan saya ini menjadi nyata. Bisulah kau, ya kan? Udah? Nah, lalu lahirlah anak ini. Ternyata lahir, gitu? Ya. Nah, menurut kebiasaan adat istiadatmu, kau kasih nama anakmu ini sesuai dengan familimu. Famili di rumahmu itu siapa? Nah, ya, kau mau kasih nama dia Sabil. Tetangga-tetanggamu mau kasih nama dia Sabil. Sudah? Ya. Nah, waktu mau dikasih nama Sabil, istrimu ngomong jangan dikasih nama Sabil. Dia harus dikasih nama Joko. Sudah? Ya, oke. Nah, lalu kaulah diminta karena kau bisu, kau minta batu tulis. Karena kau kan bisu. Ya. Nah, kau tulislah namanya. Yang menolak kan ibunya Yohanes kan? Bukan menolak. Oh, yang menolak diberi nama Zakaria. Iya, ya kan? Ya. Yang pertama yang meminta nama Zakaria itu Zakaria kan? Bukan. Terus siapa? Tetangganya. Oh, tetangganya meminta di Zakaria ya, nama Zakaria ya.
Ini Bukan. loh, makanya dengar. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka, perhatikan, mereka hendak menamai dia Zakaria menurut gitu. nama bapaknya. Ya paham saya. Tetapi ibunya, istrinya Zakaria, menolak, jangan dikasih nama Zakaria dia, tapi dia harus dikasih nama Yohanes. Ya. Nah terus tetangganya tuh heran dengan kata mereka kepadanya, tidak ada loh di antara sanak saudaramu yang bernama demikian itu. Nama Yohanes tuh nggak ada di sanak familimu itu. Kok kamu kasih nama itu? Kan gitu. Ya barulah di Zakaria dikasih batu tulis kan? Nah lalu di Zakaria dikasih batu tulis, baru ditulis lah. Namanya adalah Yohanes. Seketika itulah lagi dia baru kembali bisa bicara. Sudah? Sudah ya. Nah sekarang ke Quranmu nih. Nih biar kau paham isi Quranmu. Nih. Apakah Quranmu itu menjiplak Bible dengan keliru? Nih. Nah, Bang, gini Bang Edis. Enggak, serius dulu di sini, serius dulu nih. Nih, yang kami belum pernah memberi nama seperti itu sebelumnya. Jadi yang ngomong kepada Zakaria ini, dia bilang bahwasanya dia belum pernah ngasih nama kayak begini. Nah, artinya dia sebelumnya pernah ngasih nama nggak? Yang dia di sini itu Tuhan tadi. Iya, artinya sosok kami di sini yang belum pernah memberi nama seperti itu sebelumnya. Berarti tadinya dia pernah memberi nama nggak tadinya? Iya pernah. Cuma Siapa yang dikasih nama sama dia? Sebelumnya siapa? Kan saya bilang kemarin itu para nabi. Siapa? Nabi Adam siapa yang ngasih nama? Oke, siapa yang namanya seperti itu sebelumnya? Siapa? Yohanes itu nggak ada. Terus yang seperti sebelum Adam siapa? Ya kan Adam Allah ngasih nama. Iya, terus siapa yang kembar? Siapa yang kembar? Yang ada. Terus kenapa harus dikasih dibilang yang belum pernah seperti itu? Berarti kan ada yang pernah seperti itu kalau belum pernah. Masih belum nangkap juga kamu maksud saya? Nggak nangkap saya kayak gitu. Saya menangkapnya gini. Karena IQ-mu memang gini loh, dengarkan. Ketika kamu nonton film ya? Ya. Terus kamu ke kamar mandi, terus kamu tinggal nyuapin anak, terus kamu ke depan, ada yang kehilangan nggak kamu bagian-bagian itu? Bagian-bagian film yang keseluruhan itu ada yang kehilangan nggak kamu? Adalah jelas. Oke. Ketika kamu disuruh nyeritain ulang, bingung nggak kamu? Ketika tadi terjeda, dengar. Ketika kamu terjeda, terus kamu disuruh nyeritain ulang apa yang terjadi tadi sebelum, kamu bingung nggak? Kalau secara umum enggak, kalau secara umum ya. Enggak, secara detail kamu bingung nggak? Jelas kalau secara detail iya jelas. Nah, makanya pertanyaan saya begini, apakah Quranmu ini disusun oleh orang yang dia itu samar-samar mengetahui kejadian yang sebenarnya sehingga ceritanya jadi begini? Enggak gitu Bang Edis, enggak gitu. Oke, sekarang aku tanya sama kamu kalau gitu. Kalau belum pernah, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya, berarti dia pernah nggak memberikan nama seperti itu tapi beda? Seperti itu kan Yohanes tadi Bang Edis. Waduh, nggak nangkep juga ini. Coba saya naikkan dulu satu Kristen untuk membantu saya. Siapa tahu saya juga kurang minum ini. Saya minta satu. Teman-teman, saya undang satu orang Kristen. Saya undang satu orang Kristen naik ke sini. Ya, saya minta satu orang Kristen teman-teman yang nangkep dengan omongan saya. Satu orang teman-teman. Coba kalau ada ya. Ya. Sama dengan logika Bang Edis tuh. Ya, saya minta dulu satu orang sebentar. Ini lemot lagi. HP. Coba satu orang Kristen silakan. Not responding ya. Erik Febrian, coba sebentar. Sabar ya, ini mendadak ini HP ini macam mana? Ini aja lah yang naik di atas nih. Ya silakan Bang. Abang paham Bang dengan yang kita bicarakan Bang? Shalom Bang JPM. Shalom. Aduh berisik. Bang bisa diamankan dulu Bang suaranya Bang karena berisik Bang. Saya turun dulu aja ya mungkin ya. Line-line-nya dulu aja Bang. Oh iya. Mudah-mudahan nggak satu-satunya Bang Edis logikanya seperti itu ya. Halo?
rumah seperti api. Iya lah. Oh. Halo? Halo, halo. Iya, Kristen Bang? Yes, Katolik. Iya, mengerti Bang yang saya maksudkan tadi? Ini yang apa namanya? Yang pernah memberikan nama sebelum ini ya, sebelum nama yang dikasihkan terakhir ya, begitu? Enggak, Abang nyimak dari tadi atau baru datang? Oh, barusan. Oke, aku turunkan dulu Bang ya, mohon maaf Bang ya. Ya, silakan. Ya, Erik Febrian. Nyimak Bang? Shalom Bang Edis. Shalom Bang, shalom. Nyimak Bang? Nyimak. Oke, silakan Bang. Coba diulangin pertanyaan Bang. Abang udah nyimak dari tadi? Nyimak, tapi saya lupa pertanyaannya Bang. Yang Enggak, bukan pertanyaan Bang. Bukan pertanyaan ini, bukan pertanyaan. Yang namanya sama itu kan Bang? Iya, coba jelaskan sama Sabil coba. Apa Abang punya metode lain menjelaskan sama Sabil? Tidak ada Bang. Oke, berarti aku turunkan dulu Bang ya. Oke Bang. Iya teman-teman, karena memang yang Kristen pun kadang-kadang juga nggak nyambung juga dengan yang saya bilangin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia, pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat. Ya, dukun lebih hebat, atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja, supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.